Afwan Ustaz Khalid, bolehkah akhwat bekerja sebagai guest service atau call center di sebuah hotel? Saran saya jangan, saran saya kecuali memang ada hotel syariah yang memang mengkhususkan masalah itu dan memang dia melayani tamu-tamu perempuan khusus itu lain. Tapi kalau enggak, Allahu alam, saya sarankan jangan karena memang ini akan menjadi fitnah ya. Akan menjadi fitnah dan lebih baik dihindari. Ustaz, wanita boleh memasuki ke 8 pintu surga dari mana saja yang dia inginkan dengan syarat sholat, puasa, taat sama suami dan menjaga kehormatannya. Bagaimana dengan kaum pria? Apakah dalam hadis ada syarat spesifik seperti yang disebutkan pada wanita agar bisa memasuki ke 8 pintu surga dari mana saja yang dia inginkan? Tadi misalnya ada hadis Bukhari yang masalah wudu ya, dan mengucapkan 2 kalimat syahadat dia akan masuk surga dari 8 pintu yang dia inginkan, kan ada gitu kan? Jadi ada saja, insya Allah ada ya. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan dalam Al-Qur'an, teman-teman sekalian, dalam surah An-Nisa, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd lirrijali nasibun mimma iktasabu walinnisa'i nasibun mimma iktasaban was'alullaha min fadli. Al-ayat. Janganlah kalian saling cemburu laki-laki dan perempuan terhadap apa yang Allah karuniakan satu sama yang lain. Laki-laki punya bagian dari apa yang telah Allah wajibkan, perempuan punya bagian dari apa yang telah dia wajibkan. Jangan antum cemburu karena perempuan haid tiap bulan ya. Oh berarti dia libur sholat nih, enak benar 6 hari libur sholat gitu kan. Terus bisa masuk surga. Saya 365 hari nggak pernah libur, nggak ada urusannya itu. Itu bukan, itu Allah pencipta maunya begitu kan gitu. Sebagaimana juga kalau akhwat mengatakan kok laki-laki di surga dapat 2 bidadari, nah, apa yang antum mau jawab misalnya? Kan gitu. Ya, memang sudah Allah bagi seperti itu, kan gitu. Makanya lebih baik nggak usah banyak tanya. Katanya kita akan ditemani oleh bidadari. Bagaimana jika kita sudah menikah? Tetap dapat tambahan. Sudah saya bilang jangan banyak bertanya. Emang yang bertanya ini nggak mau? Hah? Kalau sudah menikah istri antum ikut, gitu kan? Jika bayinya baru lahir langsung meninggal, katanya sebagai tabungan akhirat untuk bapak ibunya. Benar. Hadisnya banyak. Riwayat ahli sunan di mana Nabi SAW mengatakan akan terdengar suara gemuruh di depan surga dan Allah Subhanahu wa taala lebih tahu suara apa itu. Tapi Allah bertanya pada para malaikatnya, suara apa itu? Mereka mengatakan itu adalah suara anak-anak muslim yang meninggal sebelum balik. Mereka meminta agar orang tua mereka dimasukkan ke dalam surga bersama mereka. Maka kata Allah SWT, masukkan orang tua mereka bersama mereka. Kata ulama, janji-janji seperti ini akan didapat oleh seorang muslim yang belum merusak keislamannya. Tidak murtad, tidak musyrik. Gitu kan? Bukan orang munafik. Maka dia mendapatkan itu. Jika kita menjodohkan seseorang sampai dia menikah, katanya dapat masjid di surga nanti. Tidak ada dalil masalah itu. Bahkan tidak ada disebutkan di dalam dalil-dalil kalau ada masjid lagi di di surga, gitu kan? Ya, kalau istana mungkin, tapi saya tidak pernah temukan dalilnya. Allahu a'lam. Tapi antum kalau menjadi penyebab orang berbuat baik kayak menikah, selama mereka berumah tangga bersama-sama kita dapat pahalanya, gitu kan? Seperti itulah. Mengapa terkadang saya suka berpikiran buruk hal-hal yang aneh? Bagaimana solusi menghilangkan agar hati ini senantiasa bahagia? Pertama sekali ilmu, majelis ilmu. Ilmu itu akan mengubah segala-galanya. Jangan pernah tinggalkan ilmu sehari. Kalau tidak bisa hadir majelis ilmu, dengarkan. Pakai Walkman, pakai headset, dengarin di YouTube, dengarin di macam-macam. Ya, banyak ceramah sekarang bisa didengarkan, asal ceramahnya benar. Itu yang pertama. Yang kedua, bermohon kepada Allah SWT, berdoa. Kira-kira apa penyebabnya Allah? Dan sambil kita muhasabah, nanti Allah akan berikan petunjuk tuh, kan gitu. Oh ternyata saya berpikiran begini ini mungkin karena saya pernah belajar tenaga dalam misalnya, atau pernah ke orang-orang yang tidak pintar ya, atau pernah apalah yang melakukan kesalahan-kesalahan, maka beristighfar kepada Allah SWT. Kalau pernah dikasih buhul-buhul, ya, pernah dikasih kertas ke apalah, itu semua buang, bakar semuanya. Karena biasanya sumber-sumber sumpeknya dari situ. Atau ada kantong-kantong kemaksiatan yang masih terbuka, masih sering tonton, baca, ya, bertemu, interaksi dengan hal-hal yang haram, ini penyebab sumpek semuanya. Penyebab sumpek semuanya harus dihilangkan ya, diangkat, gitu kan. Kemudian bergaullah sama teman-teman yang soleh, teman-teman yang baik. Kalau akhwat tentu yang solehah. Ketika proses nyicil barang dan kendaraan tidak tahu riba atau haram, baru mengetahui itu riba setelah lunas. Apakah barang kendaraan ini masuk dalam kategori haram jika
Iya, bagaimana solusinya dijual cuma-cuma atau bagaimana? Tentu saja tidak. Jadi halal kalau tidak tahu. Surah Al-Baqarah 275 menjelaskan masalah itu. Antum bisa kembali ke situ. Al-Baqarah 275 menjelaskan. Jadi kalau seandainya orang-orang itu sudah taubat dari riba, ya, maka dia sudah mendapatkan falakum masalaf, milik kalian yang sudah lalu, gitu kan? Asal dia tidak tahu ya. Beda kalau antum tahu dari awal riba, antum sengaja masuk, ini jadi haram semuanya. Ini jadi haram semuanya. Antum cuma bisa ambil pokok uang saja, pokok uang yang kita pakai awalnya. Sisanya riba nggak boleh dipakai. Tapi kalau tidak tahu jadi halal. Memelihara jenggot adalah sunnah Rasul. Lalu bagaimana ada orang yang mengatakan memelihara jenggot itu membuat wajah tidak bersih, bahkan bilang bukankah kebersihan sebagian daripada iman? Itu yang menilai tidak bersih siapa? Saya berada jenggot begini tiap hari saya sampoin 2 kali. Saya sampoin 2 kali, saya sisirin, alhamdulillah. Dan istri saya bahagia dengan saya pakai jenggot. Itu yang bilang tidak bersih itu ngawur dia, persepsi dia saja. Bagaimana caranya dia bisa memvonis seperti itu? Nabi SAW manusia terbaik, manusia berjenggot sampai ke dada beliau SAW. Itu cuma persepsi. Jadi kalau selama ini antum tanamkan di benak antum, oh jenggot itu kotor, itu persepsi kan gitu. Sebagaimana orang kalau menganggap kayak perempuan pergi ke acara perkawinan kekurangan kain, tebelah pahanya, tebelah dadahnya, segala macam, kekurangan kain, gitu. Dia percaya diri aja, karena dia persepsi ini bagus, ini keren, maka dia lakukan seperti itulah. Sekarang orang-orang beriman harus tampil, harus tampil menunjukkan mana sunnah Nabi SAW, dan dia harus bangga dengan itu, mengubah persepsi yang negatif itu. Tidak ada hubungannya sama sekali jenggot dengan kekotoran, kecuali orang dasarnya tidak bisa merawat. Dan memang sunnah Nabi SAW merawat. Nabi SAW meletakkan wangi-wangian dari rambut beliau sampai ke jenggot beliau SAW. Bahkan para sahabat mengatakan, kami kalau mendekat dengan Nabi SAW kami temukan bau beliau tertinggal, dan kalau kami salaman kami akan temukan baunya sampai 2-3 hari, bau wangi Nabi SAW. Jadi itu adalah simbol kebaikan. Ketika bangun hendak sholat subuh malamnya saya bermimpi bersubuh dan keluar cairan. Haruskah saya mandi wajib dulu untuk mengerjakan sholat subuh atau hanya mengambil air wudhu? Wajib mandi. Keluar sperma berarti klimaks, berarti wajib mandi. Wajib mandi junub dulu baru kemudian ya sholat ya. Dan perlu diketahui ya, mandi junub ini dari syaitan ya, bukan prestasi. Jangan dianggap oh saya mandi junub ini bagus gitu, enggak. Dari syaitan. Makanya dikatakan Nabi SAW tidak pernah mandi junub. Kalau antum insya Allah ya, zikir sebelum tidur tidak akan mimpi dengan izin Allah SWT. Tapi kalaupun terjadi harus mandi dulu. Bolehkah ketika sholat kita memejamkan mata? Tidak boleh. Tidak boleh. Ini waswas syaitan. Dalam hadis kata Nabi SAW, Allah ya terus memandang wajah seorang hamba selama matanya masih ke tempat sujudnya. Jadi kita dianjurkan buka. Itu waswas syaitan yang menganggap kita atau membuat kita seakan-akan kalau buka mata itu tutup mata itu lebih khusyuk. Itu enggak benar. Paling beberapa detik pertama, setelah itu antum akan menghayal. Adakah tata cara mandi junub atau besar sesuai dengan sunnah Rasul? Tentu saja. Membasuh telapak tangan 3 kali seperti basuh tangan wudu, membasuh wajah 3 kali, kemudian membersihkan kemaluan sampai bersih, kemudian wudu seperti wudu sholat, lalu kemudian mengambil air dengan tangan kanan dan diletakkan di sisi kanan kepala sampai terasa di kulit kepala, lalu kemudian siram sisi kanan, baru kemudian menyiram seluruh tubuh. Itu yang saya tahu. Allahu a'lam. Apakah setiap manusia masih bisa memilih jalan dalam hidupnya untuk masuk ke dalam surga atau ke neraka? Karena banyak sekali perintah atau larangan dalam agama. Ataukah setiap manusia takdirnya sudah mutlak dan ditentukan untuk masuk surga atau neraka sebelum mereka lahir? Tentu saja dia punya pilihan. Masuk surga dan neraka adalah pilihan dia. Tidak ada yang lain. Ya, tidak ada paksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menurunkan hukum, ini perintah, yang patuh akan dapat pahala dan masuk surga. Ini larangan, yang melanggar akan masuk ke neraka. Jadi memang pilihan dia. Tidak ada paksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya penghuni neraka nanti masuk ke dalam neraka dalam kondisi mengakui keadilan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang antum hadir di majelis ini. Siapa yang suruh antum? Bisa antum keluar, bisa ke diskotik, bisa berbuat dosa-dosa, bisa. Bisa juga antum memilih untuk taat kan gitu. Pilihan ini memilih ke majelis ilmu berarti pilihan untuk masuk ke dalam surga. Hadirnya orang ke diskotik pilihan dia sendiri, berzina misalnya, maka berarti dia menuju ke neraka, kan gitu. Jadi pilihan dia sendiri, nggak ada campur, nggak ada sama sekali di situ Allah menyuruh menakdirkan dini pasti di neraka ini masuk surga, enggak. Tapi di Lauhil Mahfud Allah Subhanahu wa taala sudah catat siapa penghuni surga sama penghuni neraka. Dengan keluasan ilmunya Allah, kalau orang ini pada saat dia hidup dia akan berbuat perbuatan neraka, kalau orang ini akan buat perbuatan surga, maka Allah catatkan sebagai takdirnya. Tapi di sini berhubungan dengan ikhtiar si hamba tadi.
Setelah manusia meninggal, dikuburkan, di manakah ruhnya? Di alam barzah. Di alam barzah. Di manakah alam barzah? Ini Allahu a'lam. Ya. Ulama masih belum ada yang menekankan secara pasti. Tidak ada yang menekankan secara pasti. Ya. Saya bekerja sebagai juru bayar bendahara gaji di salah satu instansi pemerintah. Tugas saya salah satunya mengurusi utang pegawai pada bank konvensional. Bila ada yang mau pinjam uang atau dari bank riba, saya mengurusinya setiap bulan. Saya menerima komisi dari bank konvensional tersebut. Sejak saya rutin mendengarkan ceramah dan kajian Ustadz baik di YouTube maupun langsung, saya mulai menyadari betapa dosanya saya selama ini. Mohon sarannya Ustadz, apa yang harus saya lakukan? Seperti saya bilang teman-teman sekalian, kalau antum sedang bertanya kepada seorang ustadz, dai tentang masalah hukum syar'i, antum lagi berbuat dosa, seperti antum lagi nginjak becek, lagi banyak lumpur, antum di situ. Terus antum bilang, Ustadz, tolong saya, bagaimana? Ya. Bersihkan nih, saya mau selamat dari kotoran ini. Ustadznya pegang keran air, selang air, gitu kan? Cara yang sering orang minta saran, minta nasihat adalah dia minta disiramin air sementara dia dibecek. Ada manfaatnya nggak kira-kira? Tambah becek. Karena dia bisa membolak-balikan dalil. Ustadz ini bilang bisa, ustadz itu bilang, wah ya cari dulu lah. Dicari jalan supaya membolehkan. Cara yang benar bagaimana? Supaya bisa bersih, keluar dulu. Keluar dari becek itu, lalu saya siram. Nah itu bersih. Memang ada proses ya, basah dulu, dikeringin, habis itu antum bisa lari, kan gitu. Jadi saran saya semua teman-teman yang terlibat dengan masalah dosa ini harus yakin dengan Allah Azza wa Jalla, keluar dulu dari situ, keluar, berhenti dari riba, berhenti dari zina, berhenti dari dusta, berhenti dari dosa-dosa ini, kemudian baru dia sucikan dirinya, dia bersihkan. Dipandulah oleh dai-dai dan ustadz untuk bisa keluar dari masalahnya, itu baru bisa. Jadi tidak ada gunanya teman-teman sekalian antum bertanya, tapi sebentar antum kembali lagi tetap kerja lagi dengan ketakutan-ketakutan yang syaitan bisikin. Nanti mau makan apa? Subhanallah. 9 bulan antum di rahim ibu antum tidak pernah berpikir, tidak pernah punya ijazah sarjana, bisa makan, bisa hidup. Semut di lubangnya bisa hidup, kan itu. Jutaan miliaran hewan di muka bumi ini di depan mata antum bisa lihat mereka makan dan hidup, gitu. Bagaimana antum tidak yakin antum bisa hidup? Subhanallah, ya. Berapa miliar manusia sebelum kita yang sudah mati hidup semuanya dan akan mati pada saat tiba ajalnya. Jadi harus keluar teman-teman sekalian. Saran saya, Allah alam, yang pertama keluar dengan tekad yang benar dan yakin Allah Azza wa Jalla akan memberi. Yang kedua ikhtiar, mulai mengumpulkan ide-ide pekerjaan. Dan yang paling penting adalah kalau sudah berumah tangga, dudukkan istri, jelaskan ini haram dalam agama, saya sudah ikut pengajian dan ini tidak boleh, saya butuh dukungan, jangan sampai kamu permasalahkan kalau pendapatan saya masih turun, ya, kemudian saya baru mencari lagi, insya Allah akan dibukakan. Allah menjanjikan orang-orang yang beriman dan bertakwa rezeki yang luas, ya, pasti dihidupkan. Lanuhiyannahum hayatan thayyibah dalam ayat, kami akan bahagiakan hidupnya, kata Allah begitu, nggak mungkin tidak, gitu ya. Kalau masih ada yang mengganjal teman-teman, antum sudah taubat nih, sudah keluar dari masalah, ternyata masih mengganjal, rezeki antum masih belum terbuka, berarti masih ada dosa yang belum terbersihkan. Perbanyak istighfar, perbanyak taubat, pasti akan terbuka. Jadi saya ibaratkan kehidupan manusia ini seperti selang air, ya, atau pipa air. Airnya lagi kencang jalan nih. Kira-kira yang membuat kadang-kadang air terhambat apa? Adanya kotoran-kotoran nyumbat kan. Nah kotoran ini dalam kehidupan kita dosa-dosa. Kalau antum angkat penyumbatnya, airnya jadi lancar lagi. Nah harus bersih betul penyumbatnya itu. Penyumbatnya itu adalah dosa-dosa. Saya selalu berdoa dalam sujud, ya Allah masukkan saya ke surga tanpa azab dan tanpa hisab. Bagaimana Ustaz? Apa harus tetap diamalkan? Tentu saja, bagus sekali. Enggak ada masalah insya Allah. Boleh meminta itu. Dan dalam hadis kata Nabi SAW, kalau seseorang hamba meminta kepada Allah agar dimasukkan surga 1 hari 7 kali, dan minta agar dijauhkan dari neraka 1 hari 7 kali, riwayat lain mengatakan 3 kali, maka surga akan berkata, ya Allah masukkan dia ke dalam saya, dan neraka mengatakan jauhkan dia dari saya. Berarti kita boleh meminta kepada Allah SWT, dan sujud salah satu tempat untuk berdoa. Sufyan ats-Tsauri salah satu ulama yang terkenal dari kalangan tabi'in dan murid para sahabat yang mulia, muridnya Abu Musa al-Asy'ari, muridnya Abdullah bin Umar, muridnya Abdullah bin Abbas, yang sangat terkenal dengan julukan Sajjad. Dahinya sangat hitam karena sujud, kalau sujud lama sekali nggak ngangkat kepalanya gitu kan, sampai hajatnya selesai. Dan ulama mengambil dari perilaku Sufyan ats-Tsauri dan beberapa ulama-ulama yang lain dari sahabat dan tabi'in yang mereka memang selalu menggunakan sujudnya dalam doa dalam sujudnya, maka itu dibolehkan, positif saja.
Sabda Nabi SAW yang menguatkan, hadis Bukhari yang menguatkan itu. Kata Nabi SAW, kalau kalian ruku agungkan Allah, kalau kalian sujud perbanyak doa, karena sangat jarang doa ditolak pada saat sujud. Amalan doa apa yang Ustadz lakukan agar masuk surga? Tentu saja meminta, sebagaimana saya katakan tadi ya. Saya rutinkan, coba berusaha, mudah-mudahan Allah kabulkan. Minta menjalankan sunnah Nabi SAW. Setiap hari minimal 7 kali meminta agar dijauhkan dari neraka dan masuk ke dalam surga. Anda mencintai Ustaz karena Allah. Ahabbakallah alladhi ahbabtani fi. Semoga Allah mencintai Anda semoga Allah mencintai Anda karena Anda mencintai saya karenanya. Itu sunnahnya ya. Setelah kita masuk surga, dapatkah kita melihat orang yang menghina Islam sewaktu di dunia? Semua penghuni surga bisa melihat orang-orang yang masuk neraka. Bisa. Bahkan penghuni surga bisa mengunjungi dan mereka tidak kena apinya. Gitu kan? Ya, memang begitu. Makanya dalam ayat Al-Quran pernah dijelaskan, itu salah satunya, banyak sekali riwayat masalah itu ya. Dan kita sudah bahas di bahasan kita masalah neraka yang lalu. Ada beberapa riwayat yang menjelaskan. Jadi ada penghuni surga yang datang ke neraka. Di antaranya adalah orang-orang yang mencari teman-temannya. Penghuni surga mencari temannya. Ya Allah, teman saya fulan tidak ada. Muslim dia, tapi mungkin dia tidak ada di sini. Maka Allah mengatakan, lihatlah dia di neraka. Lalu dia masuk ke neraka dan dia tidak merasakan panasnya sedikit pun sampai dia temukan temannya. Setelah dia temukan, maka Allah mengatakan kepada dia, selamatkanlah temanmu karena perbuatanmu. Jadi dia bisa mengeluarkan temannya. Jadi penghuni surga bisa melihat penghuni neraka. Ayat yang lain menjelaskan nanti akan berkumpul beberapa teman-teman. Kata Nabi SAW, beberapa teman-teman akan berkumpul, mereka bersahabat di dunia akan kumpul di surga, gitu kan? Lalu mereka saling ngobrol, lalu mengingat satu teman mereka, mana si fulan, nggak ada nih. Lalu mereka pun akhirnya mencari di surga, minta kepada Allah, mengunjungi semua surga, nggak ada. Maka kata ayat Al-Quran, fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim. Maka mereka pun mengeliling di neraka dan mencari tahu ternyata orang itu masuk di neraka, ada di neraka temannya itu. Gitu kan? Maka sahabat-sahabatnya mengatakan, in kitta la turdin, hampir saja kau celakakan saya, gitu kan? Kalau saya dulu ikutin kamu, maka saya akan masuk bersama kau di neraka, gitu kan? Ternyata temannya mengatakan, ainnaka minal musaddiqin, apakah kau dulu percaya? Ya, jadi temannya di dunia bilang, untuk apa kau sholat? Apa itu surga, neraka? Itu cuma dongeng dan seterusnya. Akhirnya temannya masuk neraka. Jadi saksi bahasan penghuni surga melihat penghuni neraka dan bisa melihat itu. Kita bisa melihat histori hidup kita teman-teman sekalian. Nanti kita akan lihat histori hidup kita dari awal nih, bayi kita jatuh dari rahim ibu sampai perbuatan-perbuatan semuanya sampai akhir. Kisahnya lengkap, kita akan lihat diri kita sendiri. Semua kita akan tahu, gitu kan? Saya kemarin melihat di YouTube ada ceramah seorang ustadz. Maaf teman-teman, jangan sebutin nama. Saya minta jangan sebutin nama ya. Tentang bocoran BIN yang menyangkut tentang Islam dan keamanan Indonesia. Apakah Ustadz sudah melihat? Kalau sudah, bagaimana tanggapan Ustadz? Kalau menurut Ustadz ini penting untuk diketahui oleh kaum muslimin. Saya tidak tahu, terus terang. Saya belum tahu dan saya belum lihat. Kalaupun itu benar, saya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga umat Islam dijaga. Dan teman-teman sekalian, kita nggak usah terlalu takut ya. Nggak terlalu takut. Apa yang mau ditakutin gitu? Nggak ada sesuatu yang ditakutin. Orang Muslim pun kayak misalnya kasus di Syria yang sedang dibantai segala, mereka juga akan mati pada saat tiba ajalnya dan hanya sebatas dunia. Hanya sebatas dunia. Setelah itu di akhirat mereka akan dapat janjinya Allah. Tujuan kita mempelajari surga dan neraka untuk itu teman-teman. Supaya antum tidak terlalu terhambat dengan kendala-kendala dunia. Apa sih masalahnya? Umat Islam mau dibantai? Coba aja gitu kan. Mustahil. Allah menjanjikan agama ini akan menang gitu kan. Nggak mungkin itu. Nggak mungkin. Kita berikhtiar, kita berusaha, yang salah kita luruskan semampu kita, majelis ilmu dihidupkan, sampaikan apa adanya, Allah yang akan menghidupkan agama ini. Agama ini teman-teman biar orang semua meninggalkan tetap akan jaya gitu kan. Seperti itulah. Jadi Allah alam. Saya berdoa kepada Allah agar Allah memuliakan kaum muslimin terutama di Indonesia ya. Doa apa yang paling disukai sama Allah? Allah Subhanahu wa taala agar masuk surga, dan kapan waktu yang paling ijabah? Tentu saja tadi saya bilang ya, kita memohon 7 kali surga setiap hari dan neraka, minta dilindungi dari neraka 7 kali juga dalam setiap harinya. Anak kami yang bayi diambil Allah Azza wa Jalla. Apa benar anak yang masih bayi itu dapat memberi syafaat untuk kedua orang tuanya? Sudah saya sampaikan tadi ya. Tentu saja iya. Hadis tadi saya katakan akan terdengar gemuruh di depan surga. Sudah saya jelaskan. Ada hadis yang lain. Nabi SAW pernah
keluar dari masjid kemudian meramas baju sahabat dengan keras sekali sampai sahabat ini kaget. Lalu kata Nabi SAW, demi zat yang ubun-ubunku dalam genggamannya, seseorang di antara kalian kalau anaknya meninggal sebelum balik akan memegang tubuh orang tuanya sebagaimana saya pegang bajumu sekarang sampai Allah memasukkan mereka semua ke dalam surga. Jadi itu berita gembira. Dan teman-teman sekalian, anak, pasangan, orang tua ini bukan milik kita ini. Kenapa antum merasa ini milik saya? Karena bukan milik kita. Kebetulan statusnya kita orang tuanya, kita suami, kita istri, kita orang tua. Itu cuma status duniawi teman-teman sekalian. Tidak ada yang kita milikin. Antum lahir dengan badan tidak pakai kain dibungkus dengan selimut oleh suster, antum meninggal juga dengan kain kafan. Apa yang antum harus sedihin gitu? Ada hukum syari menjelaskan anak kita meninggal ya sudah takdir ajalnya. Biar antum mau nangis darah, antum mau teriak-teriak tetap sudah mati kan gitu. Hukum Islam sudah menjelaskan dan kebahagiaan orang muslim karena sudah tahu kita di dunia ini mati itu sebuah pintu teman-teman harus kita masuk untuk menuju kepada kehidupan abadi. Antum apa antum takut mati? Jelas kita akan laluin kok untuk mendapatkan apa yang sudah kita kerjakan. Orang mukmin tahu itu maka dia bahagia dengan kematian. Tidak ada sesuatu yang beban buat dia. Termasuk kalau ada orang yang mendahului dia, hanya mendahului saja. Kita akan ketemu selama tiketnya sama, iman dan amal saleh. Kan itu. Itu intinya. 70% ekonomi negara Indonesia dikuasai perbankan karena seluruh karyawan yang kerja di bank adalah orang kafir. Bagaimana kita umat Islam yang 85% penduduk Islam akan mudah dikuasai orang kafir? Apa solusinya dan ikhtiar muslim di Indonesia Ustaz? Karena bank syariah sama saja juga riba. Ya, solusi yang mereka lakukan adalah perbankan syariah. Kalau masih ada substansial masalah yang sedang dihadapi oleh kaum muslimin dari perbankan syariah, jangan antum memvonis semua bank syariah salah. Jangan begitu, karena itu solusi kan gitu. Dan di bank-bank syariah sudah ada dewan syariahnya, ada majelis ulama mengeluarkan fatwa. Berpeganglah antum dengan konsep kata ulama begini, ij'al bainaka wa bainan nari alima. Jadikan di antara dirimu dengan neraka seorang alim. Maksudnya apa? Kalau ada fatwa nggak apa-apa, gitu kan? Udah selesai, ada fatwanya sudah. Jangan antum berkedok mengatakan ya bank syariah juga sama aja. Kalau gitu saya nggak apa-apa di bank konvensional. Ya jangan. Ini hanya membenarkan perilaku antum saja gitu. Lebih baik pindah kepada hal yang lebih ringan mudaratnya. Minimal ada majelis ulamanya, ada majelis syurahnya, ada fatwanya gitu kan. Itu minimal. Allahu alam. Dan kalau antum temukan memang ada sesuatu yang salah di situ, maka antum berikan masukan. Kalau misalnya pun misal saya KPR tapi kayaknya ada dendanya juga Ustaz, kayaknya riba juga tuh. Baik, antum jangan masuk di KPR-nya, minimal masuk di tabungan saja, gitu kan. Antum pakai fasilitas yang syariahnya. Jangan gara-gara itu terus kemudian antum tinggalkan yang syariah, antum pergi ke bank konvensional. Ini sudah jelas fatwa ulama tidak boleh kan masalah ribawi ya. Jadi harusnya kita memahami masalah-masalah seperti ini. Solusi terbaik tentu umat Islam harus kembali kepada agamanya. Ya. Banyak hal-hal kalau kita mengorek masalah kesalahan di negara kita cukup banyak gitu kan. Tapi perlahan insya Allah mudah-mudahan dengan dimulai dari majelis ilmu dihidupkannya para ulama dan ulama menjadi panutan, maka insya Allah akan jadi baik negara ini. Apakah yang dimaksud dengan surga ada di langit ketujuh? Itu penyampaian dalam ayat Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan gitu kan, bahwasanya di atas langit ketujuh ada surga ya, memang di situ tempatnya. Allah subhanahu wa ta'ala letakkan di atas langit surga dari atas langit dan juga rezeki yang Allah berikan kepada kita dari langit ya. Mohon doanya Ustaz untuk ibu saya yang baru wafat hari Minggu kemarin. Semoga Allah ampuni insyaAllah dan Allah terima di sisinya dan masuk surga tanpa hisab insyaAllah. Saya mau tanya amalan apa saja yang bisa menghancurkan dosa-dosa ibu saya dan agar ibu saya terhindar dari siksa kubur, neraka dan masuk surga. Perbanyak istighfar, taubat buat beliau ya. Ya Allah ampunilah ibu saya, maafkanlah dia, gantilah dosa-dosanya menjadi pahala. Kita berdoa kepada Allah SWT karena doa anak soleh akan ya bermanfaat buat dia. Sebagaimana hadis yang masyhur, kalau anak Adam meninggal dunia terputus amalnya kecuali dari 3, sedekah jariyah, ilmu bermanfaat dan anak soleh yang mendoakannya. Maka berbanyaklah amal soleh ya. Dalam arti kata yang dibolehkan seperti bersedekah, ada masjid lagi butuh bantuan kita sumbangin. Tidak perlu dilafatkan, dia dalam hati untuk ibu saya misalnya, sudah cukup. Yang paling penting adalah memperbanyak doa. Saya ingin bertanya bagaimana saya harus bersikap dalam urusan harta istri atau warisan. Apakah saya harus turut campur karena seperti buah si malakama.
Jazakallah khair. Semoga Ustaz dan keluarga selalu dilindungi oleh Allah. Jazakallah khair doanya. Kalau saran saya jangan terlibat kecuali antum diminta saran. Begini teman-teman sekalian, sibukkan diri pada hal yang ada manfaatnya buat kita. Tidak ada manfaatnya, jangan campurin, gitu kan? Jangan campurin. Yang kelihatan depan mata kemungkaran yang antum pungkiri, gitu. Yang orang tidak lakukan antum ingatkan. Kalau yang tidak jangan dicampurin, lebih baik, gitu kan? Teman-teman sekalian begini, sederhanakan hidup. Kerjakan yang diperintahkan, tinggal yang dilarang sampai antum mati. Mati masuk surga. Itu aja, gitu kan? Kita mau makan, makan yang halal. Kita mau kerja, kerja yang halal. Walaupun sedikit, gitu kan? Berteman dengan orang-orang yang baik. Azan kita sholat, sampai mati, sabar sampai mati saja. Udah masuk surga tuh. Tidak usah tambah-tambah program macam-macam mencari tahu kesalahan orang, ungkit-ungkit ini, urus itu, fitnah ini. Apa manfaatnya? Habisin umur gak ada manfaatnya. Bahkan lebih parah lagi, antum sudah amalnya sedikit, diambil lagi oleh orang yang antum fitnah pada hari kiamat. Ini orang yang super rugi, gitu kan? Gak ada manfaatnya sama sekali. Mohon pendapat Ustaz, saya dan istri sama-sama kerja sebagai PNS. Istri saya PNS perawat di sebuah RSUP di Jakarta. Kerjanya kena shift. Kami punya anak 2 tahun, saat ini kita tidak punya asisten rumah tangga. Jadi saat kami bekerja, anak kami bersama dengan orang tua saya yang datang dari kampung. Ibu saya meninggalkan suaminya sementara untuk merawat anak saya. Istri saya ingin keluar dari pekerjaannya dengan alasan ingin fokus mendidik anak dan mengurus rumah tangga kami supaya tidak merepotkan orang tua. Tapi saya masih bingung karena saat ini kami masih ngontrak, belum punya rumah. Jujur saya takut perekonomian kami berkurang dan tidak cukup untuk kedepannya. Apa yang harus saya lakukan Ustaz? Saya bingung. Sebenarnya saya juga tidak ingin merepotkan orang tua saya, juga ingin akan ceramah. Tenang. Saya aja sabar baca, masa antum tidak sabar dengar? Saya bingung, sebenarnya saya juga tidak ingin merepotkan orang tua saya, juga ingin akan ceramah Ustaz. Jika wanita itu adalah tulang rusuk dan seharusnya disimpan. Bila istri saya keluar PNS, apakah dia berdosa karena melanggar sumpah PNS? Demi Allah kami akan melakukan tugas negara sebaik mungkin dan tidak mementingkan kepentingan golongan pribadi. Terima kasih. Jadi ada solusi. Kalau antum tetap mau kerja dengan istri, anak antum bawa titip di kampung, gitu. Kasih kepada ibu antum, suruh bawa, biarin diurus di sana, udah. Itu solusi yang terdekat. Kalau tetap mau kerja, itu solusi yang boleh. Kalau mau solusi yang lebih ideal, istri antum berhenti kerja. Udah. Istri antum berhenti kerja dan ibu antum suruh kembali, minta kembali beliau untuk ngurus suaminya. Enggak boleh membekalikan tugas suami gara-gara urus anak antum. Dari sisi mana syar'inya? Enggak ada. Malah antum mengajak ibu antum durhaka dengan suaminya, dengan tidak boleh. Hanya karena ego kita, masalah istri harus kerja. Baik, kalau dia keluar Ustaz pendapatan kami pas-pasan. Teman-teman sekalian, cinta yang sebenarnya adalah satu bungkus makan berdua, kan gitu. Baik, pas-pasan gajinya cuma 1 juta, baik, bisa beli nasi uduk kalau pagi berdua suap-suapan, bagus itu. Daripada kita paksain, kan gitu. Akhirnya istri terbengkalai dari kewajiban sebenarnya, apalagi istri antum mau berhenti. Itu sangat bagus itu. Kan gitu. Ada banyak ikhwah, istrinya nggak mau berhenti karena gaji lebih tinggi malah dari suaminya. Ini malah cobaan yang lain lagi, gitu kan? Antum tinggal dia mau berhenti, alhamdulillah bersyukur sama Allah, tinggal berhentiin, antum tinggal bekerja lebih giat lagi. Apa yang cukup teman-teman sekalian? Kapasitas perut kita 1 piring nasi. Nggak lebih dari 2 piring maksimal, gitu kan? Kalau 3 piring ini sudah tamak luar biasa. 2 piring nasi cukup, kan itu. Kalau memang kita sangat lapar, gitu kan. Kadang-kadang ada orang subhanallah. Kalau saya pribadi nggak tahu ya. Kalau saya sudah sarapan, kadang-kadang saya sampai malam nggak makan lagi teman-teman. Sudah cukup. Karena saya menjalankan hadis Nabi, walaupun ini secara makna saya jalankan ya. Adalah orang kalau makan, kami kaum kalau kami lapar baru kami makan, gitu kan. Saya menjalankan secara makna hadis ini. Saya melihat memang, saya bilang sama istri saya, kalau makan, kalau saya lapar saya akan minta, kalau enggak saya enggak makan. Dan saya temukan teman-teman, dulu saya pernah punya penyakit mah, hilang gara-gara ini. Artinya memang kapan kita butuh, seperti mobil sudah penuh tangkinya, antum isi lagi, ya akan keluar gitu kan. Makanya saya rasakan banyak sekali manfaatnya. Nah itu. Jadi Allah alam, saran saya dan saya mengajak secara pribadi untuk antum berhentikan istri dari kerja, dukung dia untuk itu, besarkan jiwanya, anak-anak ini biar diberikan haknya sebentar dunia, mati masuk surga teman-teman sekalian. Ini hal yang positif. Ada bunyi hadis, barang siapa yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah di masjid, lalu ia duduk sambil berzikir pada Allah hingga matahari terbit, kemudian ia melaksanakan sholat 2 rakaat, maka ia seperti memperoleh pahala haji dan umroh.
Beliau pun bersabda pahala yang sempurna, sempurna, sempurna. Pertanyaan, apakah duduk berzikir tersebut tanpa harus bergeser sama sekali dari tempat sholatnya? Atau boleh bergeser? Karena dalam Sahih Muslim disebutkan bahwasanya sahabat Jabir bin Samurah berkata, Nabi SAW biasanya tidak beranjak dari tempat duduknya setelah sholat subuh hingga terbit matahari. Apakah apabila matahari terbit beliau berdiri meninggalkan tempat sholatnya? Ini ulama menjelaskan selama dia tidak keluar dari musallahnya, Ya. Jadi kalau misalnya dia duduk, dia kalau bisa duduk situ dia bisa tidak pindah, alhamdulillah. Tapi kalau dia harus pindah karena ada majelis ilmu misalnya, akhirnya bergeser, ya, atau harus ambil Quran di belakang kemudian dia duduk, ya. Selama dia masih di tempat dia sholat, insya Allah masih dapat. Ya, tapi lebih afdal dia tidak bergeser, lebih afdal. Tapi boleh saja, tidak ada masalah. Sama halnya kalau antum harus batal wudhu ke kamar mandi dulu, kemudian kembali lagi. Ya, sholat tahiyat masjid di pojok tempat itu lalu duduk di sana pindah posisi tidak ada masalah. Insya Allah tidak ada masalah. Semoga Ustaz Khalid dan keluarga senantiasa dalam lindungan Allah sama-sama insya Allah. Jazakallah khair doanya. Apakah di akhirat manusia masih memiliki akal fikiran serta hawa nafsu? Masih ada tentunya. Ada akal fikiran, ada hawa nafsu, ada, gitu kan? Tetapi semuanya terkontrol, ya. Semua sudah berbeda dengan kehidupan dunia. Tidak ada beban masalah lagi. Semuanya ketentraman abadi, semuanya kebahagiaan abadi. Ustaz, saya pernah dengar kisah Jibril alaihissalam mengelilingi surga selama ribuan tahun dan belum sampai terkelilingi semuanya, lalu Allah berfirman, surga apa ini? Mawa untuk hambaku yang sholat 2 rakaat. Apakah benar kisah ini Ustaz? Saya belum pernah temukan ini. Allahu a'lam. Saya tidak pernah tahu masalah ini. Dan di antara buku-buku surga yang saya baca pun buku ini, dan ada juga buku satu Tamasya ke Surga, juga belum pernah saya temukan riwayat itu. Syaitan hanya bisa menunggangi sekitar kita. Mirip dengan hadis yang pernah saya jelaskan pada saat seorang sahabat menangkap seekor tikus, kemudian dibawa di hadapan Nabi SAW. Mau ditanya, ini hukumnya boleh dibunuh nggak? Gitu kan? Ternyata pas di depan Nabi SAW lepas tikus itu. Lalu dia menyentuh api yang sedang ada di ujung tikar Nabi SAW. Tikus itu jatuhlah tumpah minyaknya, akhirnya apinya nyebar di tikar Nabi SAW. Lalu kata Nabi SAW, beginilah cara syaitan membakar rumah-rumah kalian. Jadi tidak bisa langsung bakar, tapi dia tunggangi makhluk-makhluk yang ada gitu kan. Seperti itulah. Apakah seseorang yang terkena penyakit hasad atau iri ataupun dengki tingkat tinggi, apakah itu tabiat seseorang dari kecil? Apakah penyakit itu bisa sembuh karena seseorang tersebut yang baru mengenal iman atau Islam? Orang tersebut dari kecil luar biasa bandel dan sering merendahkan orang lain. Efeknya sekarang Ustaz, hati dan pikiran ini sampai capek melawan seseorang tersebut. Dan seseorang tersebut adalah saya. Ya. Sekarang saya berbicara lebih 5 menit sama teman-teman, tidak kuat lama. Mohon kiat-kiatnya Ustaz agar bisa fokus dalam beribadah kepada Allah. Dan doakan saya semoga Allah angkat penyakit-penyakit saya. Ya. Tentu teman-teman sekalian memang dari kecil biasanya ya. Makanya kita sebagai orang tua kalau kita bicara masalah anak-anak, juga kita harus biasakan anak-anak tidak saling iri satu sama yang lain. Seperti kita berikan anak yang satu lebih dari yang lainnya. Hadis-hadis Nabi SAW dalam suruh adillah terhadap anak-anak kalian. Kalau saya bisa lebihkan maka saya akan lebihkan anak perempuan. Dan Nabi SAW suruh memang itu supaya anak-anak tidak terbiasa hasut dari kecil. Ya. Karena seringnya kita memberikan perubahan-perubahan atau perbedaan maka akan jadi masalah. Kecuali kita kasih perbedaan, anak laki-laki beda mainannya, anak perempuan beda. Lalu kita jelaskan, gak ada masalah. Makanya memang dari kecil biasanya ada. Ya. Makanya bibit-bibitnya harus ditutup. Karena hasad ini selain dia dosa tadi saya bilang, berbahaya buat dia. Ya, kalau dia tumbuh besar pun membawa itu maka dia akan berdosa, dia juga akan mengganggu orang lain dan seterusnya. Banyak efek-efeknya. Kalau bagaimana memperbaikinya, insya Allah dengan taubat nasuha. Karena hadis Nabi SAW yang berbunyi at-taubat tajubu ma qablaha, taubat akan membersihkan semua kesalahan yang lalu, kata ulama termasuk bekas-bekasnya. Jadi kalau orang terbiasa hasad dulu, itu kan tidak boleh dalam Islam. Tapi kalau dia bertaubat, dia taubat nasuha, merasa itu betul-betul kesalahan, maka secara otomatis ya juga dihilangkan oleh Allah SWT bekasnya. Juga tentu dia ruqyah dirinya sendiri. Karena kita sudah tahu tadi hadis-hadis tentang Nabi SAW suruh ruqyah. Kusam saja muka seseorang, Nabi bilang ruqyah. Gitu kan? Sedih menangis tadi anak kecil, ruqyah. Nabi SAW suruh ruqyah terus. Maka ruqyah diri sendiri. Untuk
biasakan minum air, kalau minum air, minum teh, minum kopi, diruqyah sendiri aja. Bacain ayat-ayat ruqyah, ayat kursi, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, niat meruqyah, kita sendiri yang tiup atau meludah di air itu. Lalu minum sendiri. Ya, diusap di bagian dada, kalau sering hatinya nggak enak, hasut. Ya. Kita ruqyah sendiri diri kita minum, pakai minyak tadi, minyak zaitun, minyak habas sauda yang diruqyah, lalu digosok di tubuh-tubuh kita, di anggota tubuh semuanya. Insya Allah itu akan sangat membantu. Ya. Jadi itu bisa insya Allah, biidnillah. Bayi saya berumur 2 tahun. Akhir-akhir ini suka menangis malam-malam sekitar jam 10 malam. Kadang jam 2 malam tidak mau digendong seperti yang tadi Ustadz bilang. Bagaimana cara menghilangkan penyakit ain tersebut? Doa ruqyah syar'i sudah saya ucapkan. Ini insya Allah yakin, harus yakin. Kata Nabi SAW, Udu'u rabbakum mukinuna bil ijabah. Fa inna Allah la yakbalu du'a min qalbin ghafil. Berdoa kalian, berzikir, memohon kepada Allah, termasuk doa ruqyah. Kita kan berdoa kepada Allah minta disembuhkan. Dengan penuh keyakinan Allah akan ijabah. Karena Allah tidak akan menerima doa dari hati yang lalai. Jadi sambil baca ruqyah sambil yakin. Sering terjadi, anak-anak saya sering terjadi. Di rumah dan istri saya ruqyah sendiri. Sering terjadi. Pernah anak saya tiba-tiba muntah-muntah gitu kan. Tanpa sebab, nangis-nangis. Bacain ayat ruqyah, diusapin badannya pelan-pelan. Kadang-kadang waktu lagi di ruqyah itu dia nangis. Gak apa-apa. Ya aja berjalan, insya Allah 5-10 menit selesai. Biidnillah. Asal kita betul-betul tekun, ikhlas, minta kepada Allah SWT agar disembuhkan, insya Allah sembuh. Biidnillah. Tidak ada masalah itu. Ya. Jadi saran saya seperti itu, harus yakin insya Allah. Kalau tahu siapa yang hasut, termasuk sebenarnya ini, kalau ada anak-anak begini, coba ini ukhti yang bertanya sama suaminya, dua-dua juga sama. Kalau mandi atau wudu, airnya ambil, usapin di badan anak. Mungkin dari kita sebabnya. Allahu alam, kita nggak tahu. Lalu dari saudaranya pernah terjadi begitu ya. Salah seorang peruqyah pernah cerita sama saya, pengalaman dia. Jadi ada anak itu tiba-tiba tadinya pintar di sekolah, jadi malas sekolah, tiba-tiba kayak jadi orang yang bodoh-bodoh ya, kayak ngomong juga ngelantur, terus jadi malas sekolah, badannya jadi kecil, padahal anak ini berprestasi. Ditelusuri oleh teman yang meruqyah ini, dia ceritakan kepada saya, telusuri ini anak bukan sihir. Dilihat semua unsur keluarganya, segala macam, kayak nggak ada sihir, ini nggak jelas. Maka kemungkinan ain. Terus ternyata dari kakaknya sendiri. Jadi kakaknya ini rupanya menurut dia, kakaknya mengaku, tidak, saya nggak hasut sama adik saya. Betul. Tapi coba wudu aja. Wudu atau mandi, diambil aja disiram ke adiknya. Adiknya sembuh. Ternyata hanya setelah dikorek-korek, baru dia. Jadi dia rupanya lihat adiknya ini prestasi di sekolah. Terus karena dia prestasi, orang tuanya sering sebut-sebut namanya adiknya, bukan nama dia. Itu sudah cukup memunculkan hasad dia. Tanpa dia sadar, walaupun dia sayang sama adiknya. Jadi kadang-kadang subhanallah dari kita sendiri atau orang-orang terdekat. Ada tuh teman saya juga, seorang dokter, hafidhahullah, Dr. Hatta, beliau cerita sama saya, waktu saya cerita masalah hasad ini, beliau cerita ada satu orang di Riyadh begitu. Jadi otaknya itu divonis oleh dokter, dilihat pakai alat, itu ada cairan dan harus dibelah batok kepalanya untuk keluarin cairan itu. Akhirnya ditanya sama orang syekh di sana, syekh bilang coba telusuri dulu. Mungkin hanya ain, mungkin hanya sihir. Telusuri ternyata didapatkan tantenya sendiri. Yang hasut dengan dia. Diambil dari wudhunya, diusap kepalanya dalam berapa kali, 2-3 kali sembuh. Dokter pun heran cairannya hilang. Kuasa Allah SWT. Jadi nggak mungkin salah wahyu itu teman-teman sekalian. Ya. Istri saya senang membanggakan diri di depan kaca. Ya. Setelah dandan. Apa ini? Tapi saya suka sebel ketika diajak. Berhubungan selalu alasan. Kan tadi sudah. Gitu. Padahal terakhir biologis pagi. Dan saya minta lagi malam. Kebetulan istri saya ada di belakang. Apa hubungannya dengan materi? Ada hubungan enggak? Anggap ada, bangga diri di kaca. Baiklah. Sebenarnya kita nasihati akhwat ya, terlepas daripada ukhti yang ada di belakang sana. Semua akhwat itu memang tugas dia yang utama melayani biologi suami. Akad nikah asalnya itu.
Baru yang lainnya. Akad nikah asalnya adalah penghalalan kemaluan. Emang itu. Dan laki-laki memang membutuhkan itu. Jangan disamakan dengan perempuan. Kalau perempuan mungkin cuma butuh kapan dia terangsang baru. Bahkan Umar bin Khattab mendapatkan dari Hafsah, kalau perempuan bisa bersabar sampai 4 bulan. Gitu kan. Laki-laki 4 bulan bisa ubanan. Gitu. Kalau yang sudah menikah. Yang belum menikah memang dasarnya belum tahu alam itu. Ya. Jadi mestinya melayani memang. Ukhti harus begitu. Dan juga itu boleh lihat diri di kaca, nggak ada masalah. Nggak ada dilarang masalah itu. Bahkan sebagian ulama ada mengatakan ada doanya. Tapi doa ini sebenarnya tidak relevan dengan melihat diri di kaca ya. Ada sebagian yang mengatakan itu. Ada doa Nabi SAW dalam hadis yang dihasankan oleh para ulama. Allahumma ahsinni kama ahsanta khalqika wa ahsin khulqi kama ahsanta khalqi. Ya Allah, sempurnakanlah ciptaanku ini ya. Fisik, wajah dan seterusnya, sebagaimana engkau sempurnakan ciptaan fisikku gitu. Dan perbaikilah akhlakku sebagaimana engkau juga, atau sempurnakan akhlakku sebagaimana engkau sempurnakan fisikku. Itu termasuk doa. Ada sebagian ulama mengatakan lihat di kaca, ada juga yang mengatakan tidak. Walaupun tidak, dia habis mandi segala macam, dia boleh doa itu agar Allah SWT memperindah wajah, tubuhnya dan juga ya, penampilannya. Itu juga boleh. Maka itu tidak ada masalah, tidak dilarang. Tapi dandannya seorang istri untuk suami, gitu kan? Jadi sebagai untuk ukhti ini ya, dan semua muslimah harusnya bisa melayani suami. Sampai kata Nabi SAW, kalau seandainya seorang istri dicorong asap rumahnya, ya maksudnya dia lagi bersihin itu, lagi sibuk pun susah untuk keluar, untuk turun, tapi suaminya panggil untuk biologis, dia harus datang. Tidak bisa tidak. Gitu kan? Wanita manapun yang dipanggil oleh istrinya, suaminya untuk berhubungan badan di malam hari, kemudian sampai suaminya marah dan tertidur, akhirnya ya malaikat akan melaknat dia sampai pagi, gitu kan? Dalam hadis lain dikatakan siapa yang membuat suaminya marah maka Allah pun yang di langit akan murka padanya. Ya. Jadi memang harusnya melayani itu. Itu poin dulu ya. Tapi karena ini kita cuma baca sepihak, kita kan tidak tahu. Siapa tahu istrinya sudah layani 3 kali, dianya nggak kenyang-kenyang. Gitu. Bisa jadi. Maka kita harus adil. Kalau betul yang dikatakan memang dia baru dilayani sekali, kemudian dia butuh lagi, mungkin itu biasa saja. Ya orang makan nasi 1 piring, masih lapar 2 piring, 3 piring susah. Gitu. Ya, mungkin orang biologis mungkinlah sekali 2 kali, maksimal 3 kali mungkin. Ya, kalau itu kita tanya, itu juga harus ditanyakan sendiri. Yang bertanya harus bertakwa kepada Allah. Betul nggak istrinya begitu? Nanti istrinya sudah kita nasihatin. Kalau istri sudah layani dan kemudian ada kesibukan-kesibukan yang lain, kita harus mengerti. Mungkin dia punya anak bayi, mungkin ada tamu. Ya, salah satu hal yang sangat dianjurkan dalam syariat adalah melakukan biologis di waktu dan tempat yang tepat. Gitu kan? Jadi tidak tepat kalau misalnya lagi ada tamu rame, lagi mau melayani tamu. Ya, istri lagi mau masak, masuk. Ya. Saya tunggu di kamar, kan tidak boleh. Kalau enggak dilaknat, kan. Orang mau romantis malah jadi ancaman gitu kan. Ya juga nggak boleh, harusnya bertakwa kepada Allah SWT. Saya memiliki saudara yang tiap dia ingin melakukan ibadah selalu diganggu oleh rasa cemas, gelisah sampai keluar keringat dingin. Apakah itu termasuk dari penyakit ain? Bisa, tapi itu bukan ain sebenarnya. Kalau seperti ini indikasinya sihir ini. Kalau ain itu biasanya tidak mengganggu ke jenis ibadah begini. Ain itu lebih kepada sakit fisik, gelisah. Tapi kalau sudah sampai pada tingkat mau sholat malas atau membaca Quran merasa mau marah, ya, merasa nggak enak, selalu sendawa, mengantuk, itu sihir biasanya. Tapi sama, metode pengobatannya sama. Ya, bisa dengan cara ruqyah syariah. Apakah zikir pagi petang bisa juga untuk menangkal ain? Tentu saja, sangat bisa. Ya. Tolong mohon penjelasan untuk batasan waktu zikir petang itu sampai jam berapa. Yang paling baik zikir pagi itu dari subuh sampai menjelang terbit matahari. Itu yang paling baik. Tapi kalau nggak bisa, bisa sampai menjelang duhur, lewat duhur nggak ada masalah. Yang penting belum masuk waktu asar. Begitu juga habis asar, langsung habis asar. Kemudian sampai menjelang matahari terbenam. Tapi kalau terlewat ada kegiatan nggak apa-apa sampai malam. Nggak ada masalah. Tapi jangan luputkan ya. Karena sebenarnya zikir pagi petang teman-teman kita sedang minta kebaikan hari itu kalau pagi, malam juga malam itu. Makanya kita baca di awal lebih baik. Baca di awal lebih baik kan. Allahumma inni as'aluka khair hadzal yawm
fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa huda. Ya kita minta keberkahan hari itu, kemenangannya, ya segala macam kita minta. Maka lebih baik kita baca di awal. Dan ini memang teman-teman harus duduk ya, harus luangkan waktu. Karena kalau tidak syaitan buat kita lalai. Nanti sebentar baca, jalan ke sana, jalan ke sini, akhirnya kita lupa. Jadi selesaikan sebentar, 10, 15 menit, 20 menit, baca sebentar. Belum hafal, beli bukunya, atau buka di handphone, bisa cepat ya. Mohon doanya untuk teman saya yang hari ini hadir. Semoga diistiqomahkan menuntut ilmu syar'i dan semoga disegerakan jodohnya. Karena udah ngebet. Ini yang minta didoain temannya, dia sudah nikah belum? Yang sampai dia yang ngebet ini. Baiklah, semoga insya Allah semua hajat muslimin diterima oleh Allah SWT, terutama yang hadir dalam majlis kita insya Allah. Semoga Allah SWT semua kabulkan hajat-hajat yang halal tentunya, yang dibolehkan oleh Allah SWT. Bagaimana cara kita menghindari penyakit ain? Sedangkan ada hadis yang menganjurkan kita untuk menampakkan kelebihan dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tadi kan sudah dijelaskan, yang penting kita pada saat keluar baca, kalau kita diri sendiri, u'idhu nafsi, aku melindungi diriku, minta kepada Allah perlindungan. Bikalimatillahi tamma min kulli syaitani wa hamma min kulli ainil lama. Kita baca itu. Ya. Baca Al-Falaq, baca An-Nas, baca Al-Ikhlas. Ya. Seperti Nabi SAW lakukan pada saat mau tidur, ditiup ke telapak tangan, diusap di badan. Itu yang kita lakukan insya Allah. Biidznillah tidak ada masalah. Tidak usah khawatir dengan itu, yang penting kita sudah faham. Tujuan kita pelajari malam ini supaya kita tadi sudah fahami. Sebab-sebabnya, cara menanganinya, sebelum kena, supaya tidak kena, dan juga kalau sudah kena seperti apa. Ya. Bolehkah iri dengan orang-orang yang mempunyai jenggot lebat? Karena jenggot anak tidak selebat mereka. Bolehkah memakai obat penumbuh jenggot? Kalau niatnya ingin menjalankan sunnah Nabi SAW, tidak ada masalah. Gitu kan? Tapi kalau inna malamal bin niat, kalau dia niatnya hasad saja, kenapa kok orang itu punya jenggot, akhirnya saya tidak, dia hasad, ini nggak boleh, yang dilarang. Jadi tadi sudah kita jelaskan jenisnya. Bedanya kalau hasad yang dilarang, kalau kita berharap nikmat itu hilang dari orang tersebut, kita merasa gembira kalau dia kena cobaan, maka itu berarti hasad, nggak boleh. Tapi kalau kita tidak berharap itu, cuma berharap diberikan seperti dia, nggak ada masalah. Bolehkah pakai obat? Boleh saja, asal obatnya halal. Dengan niat untuk menumbuhkan jenggot karena sunnah Nabi SAW boleh. Tapi kalau untuk model, enggak tentunya. Ya. Apabila saya suka upload foto jalan-jalan di media sosial tanpa ada foto. Apabila saya suka upload foto jalan-jalan saya di media sosial tanpa ada foto saya, hanya pemandangan, apakah saya bisa kena ain? Insya Allah sih kalau tidak ada orangnya enggak ya. Kecuali kalau orang memang dasarnya orang yang sedang melihat itu sangat hasut ya, mungkin. Ada orang memang sangat tinggi sekali, ya berat sekali. Jadi ada orang di Saudi itu sampai kami dapatkan informasinya, lihat mobil sedikit bagus ya, tabrakan mobil itu. Ya gitu. Kalau nggak salah pernah di salah satu tablik akbar pernah saya putarkan di cuplikannya. Ya. Nah, masalah apa? Gedung. Iya. Jadi ada pohon kurma bisa rubuh, orang sakit, ya, kemah terbakar, banyak macam-macam. Kalau sudah terlalu kental, hasadnya itu bahaya memang. Ya. Makanya kita harus hati-hati sekali. Selalu bilang, Masya Allah, Tabarakallah. Kita selalu bilang. Ya. Atau kita puji teman kita bilang, Barakallahu fiik, Allah yubarik laka, Allah yubarik laki, itu selalu kita ucapkan. Apakah bisa minyak zaitun yang telah dibacakan ayat-ayat ruqyah lalu dioleskan atau diurut pada bagian yang sakit akan menjadi obat? Misalnya sakit stroke, saraf kejepit atau sakit lainnya. Tentu saja. Tentu saja. Jadi ruqyah syar'i teman-teman itu bukan hanya dari ain dan sihir ya. Ruqyah syar'i itu disepakati oleh ulama boleh untuk semua penyakit. Penyakit apa saja? Semuanya. Kalau yang disoroti adalah sihir, ain, sengatan binatang buas, karena ini yang mematikan. Ya, sengatan binatang berbisa ya, seperti kalajengking dan ular. Karena ini mematikan, maka ini yang disebutkan. Tapi penyakit-penyakit yang lain semuanya bisa. Maka kita bisa menggabungkan antara pengobatan medis sama ruqyah syar'iyah. Ya. Teman-teman di sini kalau ada dokter pakai cara itu. Selain berikan resep dokter, kita juga berikan pengobatan nabawi,
kita ajarkan ruqyah syar'i atau kalau perlu ada selebaran-selebaran atau buku-buku, kalau mau dapat pahala lebih banyak lagi, buku-buku tentang ruqyah selalu di tempat praktek ada. Ya, kalau pasien mau pulang dikasih hadiah, ini baca, itu bagus sekali. Ya. Kalau ada keinginan kita untuk dapat suami soleh, karena suka lihat pasangan orang lain itu soleh, apakah termasuk ghibah atau hasad? Insya Allah tidak. Kalau kita berharap agar mendapatkan suami yang soleh karena orang lain punya suami soleh, nggak ada masalah. Tapi kalau kita cemburu kenapa dia dapat laki-laki itu saya tidak, ya, dan berharap dia bisa cerai, ya, ribut, nah itu hasad. Nah, jadi nggak boleh. Kita harus bedakan di situ ya. Jadi kalau cuma berharap agar diberikan oleh Allah SWT boleh, nggak ada masalah. Jika ada seseorang yang memfitnah kita, menyebar luaskan hal-hal yang tidak pernah kita lakukan sama sekali, langkah baik yang kita ambil apa? Menjelaskan kepada semua orang bahwa itu salah atau diam saja? Tidak, kita jelaskan pada orang-orang yang dibutuhkan saja. Tidak usah habiskan energi untuk itu. Kalau dia sebarin kemanapun terserah dia. Itu makin banyak dia sebarin makin besar dosanya. Gak usah kita ikut-ikutan. Gitu kan? Jangan dia gibah kita gibah, nanti dia dapat dosa kita dapat dosa, enggak usah. Tapi kita perlu luruskan kalau itu fitnah, itu tidak benar, kita luruskan pada orang-orang yang kita butuhkan. Gitu kan? Misal memang orang-orang yang bisa menasihati dia atau orang-orang yang kita anggap bertanya, saya dengar begini benar nggak? Misalnya kita harus luruskan. Tapi nggak usah habiskan energi untuk itu teman-teman. Nggak usah. Nabi SAW pada saat kena fitnah dalam rumah tangga beliau, tentang masalah fitnah ifk, ya, Aisyah dianggap berzina dengan Safwan, 1 bulan wahyu tidak turun. Nabi SAW coba ikhtiar, tidak terlalu banyak bicara sama orang, tapi orang tertentu beliau coba tanyakan nasihatnya tanya kepada Ali, tanya kepada Zubair, yang sampai Ali mengatakan, ya Rasulullah orang yang paling kenal Aisyah adalah pembantunya, tanya pembantunya. Maka pembantunya pun didatangi, bahkan pembantunya sempat Ali mengatakan, jujurlah kepada Rasulullah SAW. Maka pembantu Aisyah mengatakan, saya tidak pernah lihat keburukan dari Aisyah. Ya, jadi itu dibolehkan pada orang tertentu, tapi nggak usah habiskan energi buat itu. Itu saran saya Allah alam. Karena kalau kita terus pikirkan, habiskan energi semua orang harus kita jelaskan ke fulan susah juga ya. Menyita banyak sekali waktu buat kita itu. Insya Allah Allah akan memenangkan orang-orang yang terzalimi pasti, nggak mungkin tidak. Dan makin terjerumus seseorang yang buat salah di jalan kesalahan itu, ini makin bahaya buat dia. Teman-teman kalau buat salah berhenti. Jangan diteruskan, ngakui salah sudah selesai. Jangan begitu ketahuan salahnya makin melebar kemana-mana, ini bahaya sekali. Karena makin banyak dosanya gitu. Dan ini makin banyak dosa berarti makin dekat dengan hukuman Allah SWT. Allah SWT kalau ingin menghancurkan satu kaum, maka Allah makin buat mereka buat kerusakan. Begitu dalam ayat. Sehingga akhirnya masuk dalam bab tadarruj itu. Ya. Karena hukuman Allah akan datang kalau dia sampai pada poin tertentu dari kesalahannya gitu kan. Tingkat tentu maka dia kalau sampai level itu akan datang hukuman Allah, berbahaya buat dia. Mestinya berhenti dan tahu diri gitu. Ya. Ustaz saya sudah makan banyak tapi masih saja kurus, enggak gemuk-gemuk. Apakah saya kena ain? Udah kurus jomblo pula Ustaz. Doakan saya cepat nikah Ustaz. Oh ini akhwat yang bicara ini. Tulisannya di bawah akhwat. Mungkin di sini ada ikhwah yang suka yang kurus. Jadi insya Allah kita doakan semua mudah-mudahan yang jomblo cepat menikah. Ya. Bismillah. Yang penting syaratnya mukmin atau mukminah dan juga jangan cerewet. Harus tinggi, putih, gagah, cantik. Oh susah itu bidadari nanti di surga. Nah, yang penting antum sudah punya pasangan, gitu kan? Bisa saja kena ain, ya. Sebagaimana tadi kita jelaskan salah satu penyebabnya selain menangis tidak jelas, ada juga orang kurus kering, ya. Ini termasuk. Coba ruqyah. Ruqyah sendiri, teman-teman pulang sebentar coba ruqyah, bacain ayat ruqyah saja. Saya sering sebutkan di banyak bahasan masa ruqyah 6 surah dasar, Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Kafirun. Baca aja 6 surah ini 3 kali, tiup ke dalam air, minum sendiri, gitu kan? Sebenarnya dari hadis Abu Dawud menjelaskan masalah itu. Yang Nabi SAW obati Thabit bin Qais tadi ya. Minyak juga begitu, disebutkan juga dalam riwayat sama. Coba dilakukan terapi saja. Dan memang tidak bisa teman-teman dengan 1 kali ya. Berulang-ulang itu. Jadi mungkin minyak zaitun itu kita pakai 1 botol itu terus kita pakai. Tiap hari, habis ruqyah lagi, ulangi lagi.
Ya, paling bagus lagi, lebih bagus lagi dan sangat kuat kalau baca surah Al-Baqarah. Memang itu panjang, 2 juz setengah ya. Tapi kalau seseorang baca Al-Baqarah itu, kemudian dia tiupkan di air zam-zam, dia tiupkan di minyak, setiap kali mau habis diisi saja air biasa. Atau ditambah dengan minyak yang lain, itu insya Allah bacaannya masih ada. Bacaannya masih ada, itu insya Allah bisa dilakukan. Kalau kita upload foto di Instagram dan banyak yang memuji, bagaimana kita menanggapinya Ustaz? Tentu ini teman-teman tergantung kebutuhan. Perlu nggak? Kalau kegiatan yayasan, kegiatan sosial, ya, dan haruslah istilahnya supaya orang tahu sesuatu, laporan kepada publik, misal, contoh, mungkin. Atau mungkin ada laporan apalah kegiatan yang kira-kira memang dibutuhkan orang, mungkin. Tapi kalau hanya sekedar untuk pamer, untuk jelasin, ini kan dekat sekali dengan hasad orang. Karena kan pasti pada saat itu kita tampil yang terbaik, tujuannya untuk dipuji orang emang. Misalnya paras wajah, misalnya rambut, misalnya pakaian, kan jadi masalah. Tapi kalau untuk kebutuhan orang dagang, kebutuhan orang laporan kegiatan sosial tadi, ada yang harus dipublikasikan, mungkin itu masih mending. Itu pun jangan terlalu teman-teman sekalian. Karena memang sekarang ini di zaman sekarang kata sebagian ulama yang paling banyak menjadi sumber hasad orang, ain dan sihir itu foto. Foto paling gampang. Walaupun kita nggak kenal dia bisa ambil foto kita di crop selesai. Maka cukup untuk dijadikan bahan sihir. Dan selama buhul ada sama dia ini harus kita temukan buhulnya. Karena kalau buhul ditemukan sihir batal. Kalau tidak bertahun-tahun pun bisa bertahan. Ada orang sampai 20 tahun kena sihir, 30 tahun. Ada yang sampai meninggal dunia. Gak ditemukan karena buhulnya itu harus ditemukan. Nabi SAW memohon kepada Allah agar menemukan buhulnya Lubab bin Asam dan ditemukan akhirnya di sumur tua. Dan Nabi SAW ceritakan, aku telah temukan dia, hai Aisyah, rambutku dililit di batang pohon seperti kepala syaitan. Dan Nabi SAW sudah musnahkan. Kalau buhul ditemukan langsung, dan ini masalah. Salah satu buhul itu yang bisa dijadikan sebagai alat wadah menyihir dan ain adalah foto. Maka darurat saja. Ya. Bagaimana cara menghadapi teman yang suka iri, dengki? Apa yang harus kita lakukan? Karena setelah saya nasihati selalu bilang irinya merupakan iri yang wajar. Apakah ada iri yang wajar Ustaz? Ini istilah baru kalau iri wajar. Kalau yang dimaksud tadi iri, dalam arti kata dia tidak berharap hilang dari orang nikmat itu, maka itu tidak ada masalah ghibtah. Tapi biasanya orang seperti ini tidak banyak bicara gitu kan. Dia cuma lihat orang punya kelebihan, oh ya Allah kalau seandainya kau berikan aku sama, begitu. Dia nggak banyak bilang sama orang, itu orang tuh lihat tuh. Misalnya itu kelihatan dari itu, kadang-kadang metode yang digunakan kelihatan kalau orang ini hasad atau ghibtah. Ya. Kebanyakan memang orang begitu, dari lisannya sudah, dari ungkapan katanya sudah kelihatan, tatapan matanya sudah kelihatan, orang ini kelihatan hasud. Maka ini berbahaya dan tidak boleh dibiarkan. Kalau ada dalam diri kita ini penyakit, berbahaya. Ya, kita termasuk dosa besar. Malam ini kita bahas masalah dosa besar. Iri dan hasud ini dan masuk dalamnya efeknya adalah ain tadi. Bagaimana hukumnya suami yang iri dengan gaji istrinya? Karena istrinya lebih besar gajinya daripada suaminya. Bagaimana cara menasihati suami yang seperti itu? Untuk apa dia iri? Ya. Tidak perlu iri sama istri seperti ini. Ya, gitu. Kalau misalnya dia merasa istrinya lebih besar, mungkin dia kecil hati, istrinya yang besarkan jiwanya. Gak masalah kok, saya karena kebetulan sudah punya penghasilan begini, nanti kita pakai sama-sama misalnya ya. Jadi kalau saya sarankan kiat bagi perempuan atau muslimah seperti ini, dia jangan makin tonjolkan di depan suaminya. Mungkin karena ada kepribadian sebagai pemimpin, maka dia harusnya memang dibesarkan jiwanya. Jadi misalnya jenjang pendidikan lebih rendah, pendapatan lebih kecil, ya, keadaan fisik lebih kurang, ya, lebih kurang dari pasangannya. Maka ini semua harusnya pasangannya bisa merangkul dia. Bagaimana dia dirangkul, bagaimana dibesarkan hatinya. Sudah ini gaji saya nggak masalah. Atau kalau perlu mencukupi gaji sudah cukup, berhenti saja bekerja. Ya, ini semua bisa jadi solusi karena tidak mungkin kita mengorbankan suami atau istri demi pekerjaan, itu nggak mungkin. Itu mereka lebih mahal, lebih bernilai daripada harta. Harta bisa kita cari. Pasangan tidak mungkin. Apalagi kalau kita sudah merasa tentram dengan dia, itu kan tidak mungkin. Ya. Allah alam, itu saran saya. Jadi rangkul suaminya, kemudian bilang sama dia, ini tidak ada masalah. Dan tunjukkan kalau ada tetap kebutuhan walaupun gaji lebih tinggi, tidak ada kelihatan sombong, jangan diolok-olok ya. Ya, jangan diolok-olok sengaja beli sepatu yang bermerek, nih saya bisa beli gara-gara saya punya gaji misalnya. Ya, sehingga kau tidak bisa beli ini, gajimu berapa sih? Nah, sering menjatuhkan suaminya, itu kan tidak boleh. Itu malah bisa berdosa. Itu seperti dia mengolok-olok ayahnya sendiri. Karena posisi suami sekarang pengganti ayahnya. Gitu kan.
Setahun yang lalu saya sudah di khidbah dan saya share di media sosial. Tapi 2 minggu kemudian tiba-tiba ada hal yang membuat pernikahan dibatalkan dari pihak laki-laki. Kata orang-orang saya mungkin terkena ain. Apakah benar bisa begitu Ustaz? Dan ciri-ciri ain apa? Ciri-ciri ain itu apa? Juga solusinya? Tentu saja. Bisa ain. Gitu kan? Dan sudah kita sebutkan tadi, ciri-cirinya tadi bisa sakit badannya, bisa bukan cuma baru mau nikah begini batal. Orang jadi sudah suami istri bisa cerai. Bisa ribut rumah tangga. Kalau teman-teman sudah menikah, kemudian tiba-tiba ribut tanpa sebab, pasangan berubah, itu bisa ain. Bisa ada orang datang hasut. Coba tanya pasangan, tadi telepon-teleponan sama siapa? Cerita apa? Bisa saja, mungkin dia cerita sama temannya hasut, atau ada tamu yang datang, hasut melihat rumah, melihat keadaan macam-macam. Makanya teman-teman di rumah juga itu harus ada wilayah haram namanya ya. Wilayah yang kita haramkan lah, tidak boleh orang lain masuk. Kayak kamar tidur pribadi ya. Tempat-tempat profesi yang kita sendiri, kita sama keluarga. Maka tidak perlu ada orang lain masuk. Karena kita tidak tahu ainnya orang hasutnya kapan. Ada namanya ruang tamu yaitu untuk tamu. Kalau untuk yang lain tidak perlu. Karena ada juga orang terlalu los, kamar dia pribadi semua orang boleh masuk. Enggak, jangan. Karena orang kita tidak tahu hasutnya. Ya, apalagi orang yang baru datang kerja, ya mungkin membantu di rumah, tanya dia. Ya, jelaskan, ini kamar saya mau dibersihkan ya, tapi begini, diberikan peraturan-peraturan gitu loh. Atau kalau tidak usah, dia masuk waktu-waktu darurat saja, atau tidak masuk sama sekali. Itu lebih baik. Saya sering menulis tentang planning-planning saya di papan di kamar kas. Sehingga membuat teman saya banyak yang tahu, apakah yang saya lakukan ini memunculkan hasad kepada kita. Insya Allah sih tidak ya. Kalau cuma ini maksudnya di kamar kos ya, tentang planning saya. Kalau mau lebih aman, program-program yang merupakan masa depan, sesuatu yang baik, lebih baik di handphone saja disimpan di memori ya. Simpan di note yang kita bisa simpan, itu lebih baik daripada di papan tulis. Tapi kalau memang itu memang sudah menjadi program kita sehingga kita nggak lupa besok pagi saya harus 1, 2, 3, 4, 5. Maka insya Allah nggak ada masalah. Insya Allah. Kecuali kalau teman-teman merasa orang sekitarnya khawatir hasut, ya sudah. Jangan. Tambah 1. Apakah boleh meruqyah orang non-muslim? Boleh. Boleh, nggak ada masalah. Mudah-mudahan jadi penyebab hidayahnya malah. Nggak ada masalah. Dalilnya jelas hadis Bukhari. Ada sahabat-sahabat yang pernah mau bertamu di satu kaum, kemudian mereka nolak, gitu kan? Mereka dalam keadaan non muslim itu, karena mereka tidak kenal para sahabat ini. Lalu kemudian para sahabat pun tinggal di luar perkampungan mereka, jadi kurang aman, mungkin ada binatang buas segala macam. Tiba-tiba dengan hikmah Allah malam itu, kepala suku mereka disengat oleh ular atau kalajengking, gitu kan? Sehingga badannya kena bisa semua. Mereka coba obati nggak bisa-bisa. Akhirnya salah satu di antara mereka bilang, coba tanya orang-orang tadi itu, mungkin mereka punya obat. Maka datanglah sahabat-sahabat ini mengatakan, baik kami mau obati tapi dengan syarat. Kami bisa nginap malam ini di sini. Oh iya boleh, tidak ada masalah. Lalu dibacalah Al-Fatihah, lalu disemburkan ludah ke lukanya, ya sengatan tersebut lalu sembuh. Sementara yang diruqyah orang non-muslim. Ya. Itu Allah alam yang saya tahu. Apakah men-share foto di sosmed memakai cadar bisa terkena ain? Bisa sekali. Bisa. Jadi apa saja bisa kena ain, gitu kan? Yang penting kita, makanya saya bilang teman-teman, yang tidak dibutuhkan kayak ini foto di sosmed ini, kalau tidak diperlukan tidak usah. Kalau darurat baru. Allah berikan kita kelebihan, ya sudah kita bersyukur kepada Allah dengan kelebihan itu. Yang Allah halalkan menikmati dari pasangan, ya sudah. Kalau enggak, ya sudah enggak usah. Enggak perlu teman-teman, karena medsos ini pengaruhnya besar sekali, apalagi tersebar sana sini ya. Tersingkap sedikit aurat saja sudah cukup untuk kita tanggung dosa. Berapa banyak orang yang nonton, begitu juga dosanya. Jadi untuk apa? Enggak ada gunanya gitu ya. Ini sama juga, walaupun pakai cadar bisa kena ain. Ya, karena bisa saja orang pakai cadar, dia pajang fotonya, mungkin ada kelebihan. Mungkin bola matanya, mungkin bulu matanya, banyak sekali. Syaitan bisa bisikan sesuatu pada orang yang sedang hasuti kita, maka bisa kena. Gitu kan. Pertanyaan di luar tema, tapi Ana sangat membutuhkan jawabannya. Insya Allah minggu depan Ana menikah, mengingat peraturan pemerintah untuk melakukan tes darah. Qadarullah calon Ana terkena penyakit HIV. Dan insya Allah Ana sehat. Mengingat penyakit tersebut menular. Ana bimbang untuk mengambil keputusan Ustaz. Khawatir was-was syaitan. Kalau orang ada penyakit begini betul ya, dalam keadaan betul, memang kena penyakit ini dan positif gitu kan. Maka memang tidak apa-apa orang tidak lanjutkan pernikahan.
Karena ini berbahaya sekali. Penyakit bisa menular. Menular pada dia yang sehat, menular juga pada anak-anaknya. Gitu kan? Maka yang bisa dilakukan adalah yang pertama, dia menunda dulu pernikahan, jangan buru-buru. Ya, tetap dia tidak batalkan pernikahan ini, tapi dia menundanya dengan cara dia juga membantu supaya orang ini, calon pasangannya bisa berobat. Jadi itu bisa diobati insya Allah, tidak ada yang tidak bisa diobati. Penyakit HIV pun walaupun menurut medis tidak bisa sembuh, tapi kata Nabi SAW, tidak ada penyakit yang Allah turunkan kecuali Allah ikutkan bersamanya obatnya, maka berobatlah wahai hamba-hamba Allah. Coba terapi. Ya, di antara terapi yang paling baik adalah ruqyah, bekam, ya, terus konsumsi madu yang asli. Ya, kata Nabi SAW, kesembuhan ada di 3. Kesembuhan berarti semua penyakit. Konsumsi madu, tentu madu yang asli, bekam dan juga kai, menggunakan besi panas. Tapi aku melarang umatku memakai kai ini, kecuali darurat sekali, ya, pengobatan terakhir. Makanya itu untuk masuk habatus sauda, jintan hitam, coba terapi. Suruh terapi dulu. Kalau tidak mau misalnya sudahlah nanti aja gini, ya sudah jangan dilanjutkan. Allah Subhanahu wa taala bisa saja menunjukkan kepada penanya ini sekarang justru untuk dia memikirkan dan mempertimbangkan baik-baik. Karena ini penyakit menular yang bisa pindah kepada dia, bisa pindah kepada anak-anaknya, gitu kan? Dan berbahaya sekali. Maka saran saya Allahu alam lebih baik dihindari, ya. Dihindari. Apa pendapat Ustaz mengenai Quran yang dibawakan menggunakan langgam Jawa yang baru saja diadakan di Istana Negara? Ini ngawur ini. Dari mana bisa dilantunkan dalam bahasa Jawa gitu? Matnya salah, tajwidnya banyak. Saya dengar cuplikannya, tajwidnya salah semua karena dipaksa. Ini teman-teman kita yang mengubah ke logat Jawa ini, mau nggak lagu Indonesia Raya deh diubah jadi keroncong? Mungkin mereka masih pertimbangkan, bagaimana bisa Al-Quran Kitabullah dimain-maini begini nih? Kenapa sih kalau dipakai tilawah Al-Quran dengan yang benar harus tampil berbeda? Nggak perlu, gitu kan? Ini Kitabullah bukan untuk dimain-maini, nggak bisa. Salah ini, gitu kan? Perilaku yang salah dan harus diingatkan. Semoga Allah berikan hidayah, nggak boleh. Salah sekali, dan ini kalau dibiarkan akan berkembang tuh kalau tidak diingatkan. Seperti kasus Kamal Atatürk di Turki. Pertama diubah dalam dialek Turki, lama-lama mengubah dalam bahasa Turki, sampai sempat di zamannya dia azan pakai bahasa Turki. Ini sudah ngawur, ini nggak bisa. Dimunculkan fanatisme, itu kan Arab di negara Arab. Ini bukan masalah suku Arabnya. Permasalahan memang Allah turunkan dalam bahasa Arabnya, memang begitu. Dan saya sudah bahasakan itu hari, ingat, suku dalam agama Islam, ragam suku, ragam bahasa, warna kulit, itu semua variasi yang Allah ciptakan untuk membuktikan kemahakuasaannya dia, bukan untuk kita fanatisme. Apa bedanya antara orang Arab, orang bule, orang hitam, orang Melayu? Apa bedanya? Keragaman suku. Allah ingin menciptakan wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kami jadikan kalian bersuku-suku, maksudnya kalian saling mengenal satu sama yang lain. Maksudnya sini saling mengenal, bisa mengetahui ini dari suku ini, oh ini dari orang Cina, oh ini orang Arab, oh ini orang bule, oh ini orang Indonesia, orang Melayu. Untuk begitu saja. Dan makna yang lain yang lebih tepat adalah agar kalian bisa mengenal kemahakuasaan Tuhan kalian. Allah mampu menciptakan beragam macam itu, bukan untuk kita fanatisme. Dalam Islam haram hukumnya kalau dia sudah mengatakan saya, aku, bangga, sombong. Siapa yang dalam hatinya sedikit saja dari kesombongan seperti biji sawi, maka tidak akan mencium baunya surga, apalagi masuk ke surga. Islam mengajarkan kita kesamaan, tidak ada beda kecuali dengan ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia Allah, orang yang paling bertakwa, yang paling patuh, gitu kan. Jadi tidak boleh dibiarkan hal seperti ini, ikhwan dan akhwat sekalian. Ini keliru, perlu kita doakan, kita ingatkan semampunya. Ini bukan sedang menyalahkan individu, ya, bukan. Dan mengingatkan secara global untuk tidak boleh dilakukan. Semoga Allah berikan hidayah. Saya melihat di YouTube seorang qari internasional yang murattalnya banyak dikagumi orang. Dia memiliki nyanyian juga ustadz, semisal Ya Tayyibah dan Ya Rahman dan Rahman Ya Rahman. Tidak ada suara musik dalam lagu tersebut. Apakah dibolehkan nyanyian terlebih yang bersifat sanjungan pada Allah dan Quran bila tidak ada suara musiknya? Boleh saja, tidak ada masalah. Bolehkah seseorang itu melantunkan syair, susunan kata-kata yang baik, pujian, dia lantunkan seperti nyanyiankah atau tidak? Maka secara umum ulama membolehkan, seperti seorang ibu menyanyikan anaknya sesuatu yang positif saja, gitu kan? Atau
suami kepada istri, istri kepada suami, atau motivasi untuk muslimin agar mereka bergerak. Sebagaimana kita tahu musuh bergerak ini bekerja, seperti waktu Nabi SAW lagi menggali Khandak bersama dengan para sahabat, orang-orang muhajirin dan ansar saling melantunkan syair. Mereka mengatakan satu sama yang lain, ya Allah ampunilah muhajirin dan ansar, gitu kan. Tapi sambil dilantunkan, itu boleh saja, tidak ada masalah. Kan yang dipermasalahkan sebenarnya adalah alat musiknya. Alat musiknya. Alat musik memang disebutkan secara khusus dalam sunnah atau dalam hadis Nabi SAW adalah gendang yang dibolehkan. Itu pun pada saat hari raya dan acara walimah bagi wanita. Selain daripada itu, seluruh ulama sepakat umumnya kembali kepada dalil Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pada saat beliau menafsirkan Al-Quran yang dikatakan wa min nasi may yashri lahwal hadits yudillan nas an sabilillah. Banyak orang yang memperjualbelikan kata-kata di sini dan beliau mengatakan demi Allah itu adalah musik, ya, jadi lantunan kata-kata maksiat yang diikuti dengan alat-alat musik yang menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan Abu Bakar menamakan alat musik itu dengan mazamirus syaitan, anak-anak panahnya syaitan, gitu kan. Seperti itu. Tapi kalau lantunan umumnya tidak ada masalah. Dengan izin Allah SWT yang saya tahu tidak ada masalah. Menurut Ustadz, apakah problematika dakwah salaf di Indonesia ini mengingat budaya lebih melekat di masyarakat timbang dalil di masyarakat Indonesia? Karena memang sudah terlalu lama ya tradisi kita ini. Jadi di Indonesia ini ada satu hal yang sedikit saja sebenarnya. Kalau kita perbaiki insya Allah jadi baik semuanya. Dengan izin Allah. Mudah kok, gitu kan. Selama ini kita menjadikan tradisi kita, ya, menjadi Islam. Tradisi suku ini, tradisi suku itu dimasukkan ke Islam. Seperti ada tradisi orang-orang di Indonesia, suku-suku tertentu sebelum masuk Islam mungkin mereka terbiasa dengan ilmu-ilmu hitam, ilmu sihir. Begitu masuk Islam ditarik itu ke Islam. Ada tradisi suku-suku kita di Indonesia kalau menikah perempuannya harus terbuka, ditarik ke Islam, gitu kan. Ini nggak boleh mestinya. Ini harus diubah persepsi. Lalu bagaimana Ustadz? Jadikan Islam sebagai tradisi. Itu yang benar. Tarik Islam menjadi tradisi kita. Pakaiannya, makannya, menikahnya, ekonominya, semuanya Islam. Sehingga kita punya standarisasi yang memang itu Allah inginkan. Kita berada di Afrika, berada di Eropa, berada di Jazirah Arab sama saja. Haram babi ya haram bagi semua Muslim dari turunan manapun, gitu kan. Azan masuk waktu sholat semuanya sholat dan sama cara sholatnya. Sama, bukan Jazirah Arab subuhnya 3 misalnya, Indonesia 2, enggak. Semua sama, 2 rakaat sama, berdiri di saf juga disamakan. Seperti itu. Kalau saya melihat sebenarnya permasalahan dasarnya di situ. Kita belum menjadikan Islam sebagai tradisi kehidupan, tapi kita jadikan tradisi kita sebagai Islam, dimasukkan ke dalam Islam. Maka akhirnya berwarna-warnilah Islam itu. Padahal Islam cuma warnanya satu, putih saja, terang benderang. Nggak ada kegelapannya Islam itu. Halalnya jelas, haramnya jelas. Nggak ada sesuatu yang butuh diragukan. Semuanya jelas bagi kaum. Yang penting mereka mau belajar. Kalau menurut saya Allah alam itu yang paling mendasar yang harus diperbaikin. Jadi bagaimana kita menjadikan Islam sebagai tradisi kita. Ustadz, apa hukumnya berpolitik dengan partai? Dan apakah Ustadz setuju dengan partai-partai Islam Indonesia yang berpolitik dengan sistem demokrasi seperti di Indonesia? Hukum berpolitik, politiknya ya, saya bicara politiknya, nggak ada masalah dalam Islam. Kalau politik ya, dalam Islam politik dibolehkan. Tentu Nabi SAW mendirikan negara Islam di Madinah, Khulafaur Rasyidin, kan gitu. Itu semua dengan politik tentunya. Tapi kalau politik dengan partai, Allahu a'lam ya. Ini kalau saya pribadi ya, saya tidak tahu apakah memang harus itu menggunakan partai atau tidak. Tapi saya melihat kecenderungan pendapat ulama mengatakan lebih baik tidak. Kecenderungan pendapat ulama ya. Dan saya melihat selama ini ada teman-teman partai yang mengajak saya bergabung Ustadz, saya selalu menghindar. Tapi saya tidak menyalahkan. Silakan kalau anda menganggap itu adalah ijtihad, itu adalah upaya anda, itu silakan untuk kemuliaan Islam, itu hak anda. Apalagi kalau partai-partai itu membawa agama Islam ya. Tapi kalau saya pribadi, saya tidak berbaur ke sistem itu karena akhirnya berbaur ke sistem demokrasi yang memaksa mau tidak mau. Terbuka pintu sogokan, terbuka pintu ini, terbuka pintu itu, beragam macam pintu yang seperti kita sedang berada di jurang neraka, berbahaya gitu.
kita betul-betul berpegang pada agama yang 100% dengan banyak konsekuensinya, atau kita akan terjerumus di sebagiannya, gitu kan? Berbahaya. Orang yang masuk kepada hal-hal yang minimal bisa membawa kita pada haram, seperti kita masuk ke dalam sebuah dapur yang masakannya kesana sini banyak bau-bau yang haram, tapi kita paksain lewat situ, ada jalan lain. Tapi sekali lagi ya, saya tidak menyalahkan. Teman-teman yang berijtihad, berusaha dengan partai di Indonesia, itu hak mereka. Semoga Allah SWT menangkan dan muliakan Islam dengan tangan mereka. Tapi kalau saya pribadi, saya tidak berani pribadi ya terjerumus dalam sisi demokrasinya dan segala ini berbahaya buat saya. Saya nggak mau, saya berhati-hati jangan sampai meninggal lalu kemudian jadi tanggung jawab. Tapi kalau teman-teman menganggap itu adalah hal yang positif, mereka bisa memperjuangkan Islam, silahkan saja, gitu kan? Itu bukan hal yang salah, selama memang tidak ada pelanggaran syar'i di situ. Kalau ada akhwat yang tidak pakai jilbab, apakah kalau dia melakukan sholat, puasa, bahkan sampai tahajud ibadahnya tidak akan diterima? Tetap diterima. Kecuali kalau dia sholat tidak tutup aurat, itu lain. Kan itu. Saya sudah pernah berikan penjelasan masalah itu ya. Dia berdosa dengan tidak tutup aurat di luar, tapi kalau dia sholat dia pakai mukena, tutup aurat yang benar, wudu benar, hadap kiblat benar, waktu sholat udah masuk, itu diterima, sah. Disitulah keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah, yang Allah sangat sayang dengan kita. Persubstansial amal kita diperbaiki, dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan kalau tidak tutup aurat di luar, Allah hubungkan dengan tidak diterima sholatnya, tidak diterima zakatnya, tidak diterima hajinya. Apa amal yang bisa kita diterima gitu? Bahaya sekali. Satu kesalahan kita di luar bisa ditarik ke semua ibadah tuh luar biasa. Nggak ada lagi amal yang bisa kita lakukan. Tapi Allah SWT dengan kemahadilannya masing-masing diberikan syarat dan rukun, gitu kan? Maka diberikan sesuai dengan porsi itu. Begitu pula dengan orang salah. Kalau orang berbuat salah, kecuali kekufuran dengan syirik, itu sudah menghancurkan amal-amal yang lain, gitu kan? Tapi kalau selain dosa ini, orang berzina, lalu dia sholat, sahkah sholatnya? Sah, tapi dia berdosa dengan zinahnya, gitu kan? Jadi Allah SWT pilih itu, kecuali perbuatan syirik. Perbuatan syirik itu bisa menghancurkan semuanya. Nah, dia dosa keluar dari agama Islam, gitu kan? Mohon dijelaskan kembali hukum sholat di masjid yang di pekarangan atau halamannya ada kuburan. Bukankah di Masjid Nabawi juga ada makam? Kalau fisik masjid, saya sudah pernah sering jelaskan ini. Kalau ini tempat tisu ini kita ibaratkan masjid. Mudah-mudahan tidak ada gambarnya. Jadi ini masjid, ini yang dipakai sholat 5 waktu. Ya. Sholat 5 waktu, sholat Jumat, pokoknya ini yang dipakai. Ternyata di luarnya, di depannya kah, di sampingnya kah, di belakangnya kah ada kuburan. Sahkah sholat di sini? Sah. Karena itu bukan tempat sholat itu. Itu bukan tempat sholat. Kalau ini masjid, di dalamnya ada kuburan, nah itu yang jadi baru masalah. Gitu kan? Itu pun ulama membahas, mengatakan hadis Nabi SAW, la taj'alu kuburakum masajid, jangan kalian jadikan kuburan kalian sebagai masjid, gitu kan? Diambil pemahamannya cukup luas ya, para ulama. Dikatakan kalau seandainya masjid ini ada duluan, lalu kuburan di dalamnya, sengaja kuburan dimasukkan ke dalam masjid, maka kuburannya harus dibongkar supaya masjidnya bisa dipakai sholat. Dibongkar maksudnya dipindahin ya, di tempat yang lebih baik, jangan dalam masjid. Kalau kuburan ada duluan di situ, masjidnya dibangun karena kuburan bukan karena Allah. Masjidnya harus dibongkar, kan gitu. Baik, bagaimana dengan kasus Masjid Nabawi? Masjid Nabawi, masjid yang memang dasarnya pisah dengan kuburan Nabi SAW, pisah, nggak satu kan dulu. Itu rumah Nabi SAW dan ini masjid, ya memang pisah, nggak satu sama sekali. Maka kasus masuknya sekarang kuburan Nabi SAW, rumah Nabi SAW, rumah Aisyah ke dalam masjid, ini karena perluasan masjid. Dan karena ini masjid memang adalah salah satu masjid yang akan didatangi sampai hari kiamat oleh kaum muslimin, maka karena perluasan wilayah tidak memungkinkan lagi ke arah rumah Nabi SAW, gitu kan? Nggak bisa kalau diluasin masjid tidak masuk dalam masjid, karena memang ke arah sana itu sudah ada kuburan baki, kuburan masyarakat umumnya. Maka terpaksa dia masuk ke dalam masjid. Ulama mengatakan ini dikecualikan, karena kuburan Nabi SAW beda dengan kuburan umumnya orang, gitu kan? Itu yang dimaksud, gitu. Walaupun ada sekarang sebagian ulama mengatakan, memberikan saran kepada kerajaan Saudi agar dikeluarkan dari masjid Nabi SAW. Artinya dipisahin seperti zaman Nabi dulu, ada pintunya sendiri. Tapi ini juga mengharuskan ada luas lagi pekarangan di mana orang bisa datang untuk
ziarah kuburan itu butuh manajemen baru lagi. Sementara dari zaman Khilafah Umayyah, ya, jadi sudah lama nih, tahun awal-awal abad Islam, yang masih hidup Imam 4, gitu kan? Itu memang masjid, rumah Nabi SAW sudah mulai dimasukkan ke dalam masjid, dan mereka masih belum mengeluarkan fatwa tentang masalah itu. Sampailah kepada kita, sampai hari ini masih seperti itu. Tapi ini yang saya fahamin, kata para ulama, dikecualikan karena memang masjid Nabawi, bukan masjid umumnya, gitu kan? Kalau masjid selain ini, kan selain kuburan Nabi SAW, dimasukkan dalam larangan itu. Allahu a'lam. Apabila orang tua istri tidak menginginkan cucu sebelum istri selesai pendidikan, apakah hal itu harus dipatuhi? Bagaimana cara menjelaskan ini kepada orang tua istri? Nggak ada hubungannya itu. Nenek nggak punya hak di sini, mertua tidak punya hak mencampuri pasangan itu hamil atau tidak. Jadi ada beberapa hal yang tidak boleh orang tua campurin. Jumlah nafkah yang dikeluarkan oleh anak suami kepada istrinya, orang tua nggak boleh campur tuh. Masalah dia nginap di istrinya, orang tuanya tahan suruh nginap di rumahnya, ini nggak boleh. Orang tuanya nggak punya hak dipatuhin di sini, karena memang dia dianjurkan secara syar'i untuk nginap dengan istrinya, gitu kan? Jadi tidak boleh. Termasuk tidak boleh orang tua mencampurin, tidak boleh hamil dulu istri kamu, ini nggak boleh. Jadi nggak usah dipatuhin poin itu ya, khusus poin itu, karena itu melanggar hukum agama. Kita dibolehkan memiliki anak, gitu kan? Malah dianjurkan, tidak ada hubungannya dengan harus selesai kuliah atau punya rumah dulu. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu? Lauhil Mahfud. Pertanyaan pertama tadi? Apakah doa bisa berpengaruh terhadap takdir ikhtiar? Berdoa sendiri adalah takdir ikhtiar. Berdoanya, perilaku berdoa. Allah siapkan fasilitas doa, tinggal kita mau lakukan atau tidak kan? Kalau kita lakukan berarti ikhtiar kita. Masalah ijabahnya ini mutlak, takdir mutlak, ijabahnya karena dari Allah. Nah nanti Allah terima atau tidak tergantung dari syarat-syarat. Kalau dia penuhi syarat pasti Allah terima. Karena kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, ud'u rabbakum mukinuna bil ijabah, fa inna Allah la yakbalu du'a min qalbil ghafil. Kalau kalian berdoa sama Tuhan kalian, ikuti dengan keyakinan penuh Tuhan kalian akan kabulkan. Karena Allah tidak terima doa dari hati yang lalai, gitu kan? Artinya ikhtiarnya berdoa, ijabahnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada doa. Dalam hadis yang lain dikatakan riwayat Imam Bukhari, tidak ada seorang muslim pun yang berdoa kecuali Allah pasti ijabah. Hanya saja melalui dari 3 tahapan. Ada seorang ulama punya bahasa menarik sekali. Dia sempat bilang, saya lihat cuplikannya. Dia bilang, saudara-saudaraku muslimin, selama ini bukankah kita semuanya berdoa? Berapa miliar doa yang sudah naik ke langit, di musim haji, di musim umrah, di Ramadan. Dalam hidup itu seorang muslim paling tidak dia pernah berdoa. Di mana semua doa-doa itu? Banyak orang yang belum melihat hasilnya. Maka beliau lalu menjelaskan hadis yang akan saya jelaskan sekarang. Kata Nabi SAW, tidak ada seorang muslim pun berdoa kecuali pasti diijabah sama Allah, asal dia tidak tergesa-gesa, dia tidak meminta yang haram, dan dia seorang muslim. Ini syarat-syarat mutlaknya, tentu diikuti dengan keikhlasan. Maka bisa saja Allah kasih langsung. Dia minta, ya Allah sembuhin, Allah sembuhin. Ya Allah mudahin, Allah mudahin. Ya Allah berikan rezeki, Allah bukain pintu rezeki. Tapi ingat, ada proses. Bapak misalnya yang bertanya ini, kalau bapak lapar nih, terus bapak berdoa sama Allah, ya Allah hilangin lapar saya. Hilang tiba-tiba? Ada proses. Kita makan, ada yang kasih makanan, mungkin kita masak, minimal ngunyah dulu, telan dulu, baru kemudian hilang laparnya. Capek, letih, ya Allah capek, letih, baik Allah hilangkan dengan cara tidur dulu, istirahat, nggak langsung hilang, spontanitas. Jadi ada proses, gitu kan? Nah ijabah dari Allah datang ada prosesnya, nggak spontanitas begitu, nggak seperti sulap-sulapan gitu. Kemudian yang kedua, kata Nabi SAW, yusraf an husu, bisa dihilangkan musibah yang tadinya harus kena dia, hilang, nggak jadi kena. Kita nggak tahu nih, bisa saja mungkin ada sesuatu memang yang akan orang niat jahat, orang niat buruk, Allah Subhanahu Wa Taala hilangkan musibah itu dengan doanya. Tapi ini tidak lepas dari takdir ya.
Allah sudah tahu nih, pada waktu itu nanti ada orang yang mau niat jahat sama dia, ada yang mau bakar ininya, ada yang mau curi barangnya, tapi Allah hilangkan karena Allah tahu pada saat itu dia sudah berdoa, misal seperti itu. Dan yang ketiga, Allah simpankan yang akan panen, dan dia akan panen dalam bentuk pahala yang banyak pada hari kiamat. Jadi tidak ada yang hilang, semua akan ada. Makanya dalam bab, kalau Bapak bisa ikutin di YouTube, ada ceramah saya di web ya, itu dahsyatnya doa. Di situ ada diantaranya saya banyak sebutin tuh masalah poin-poin, syarat-syaratnya, bagaimana datangnya doa dalam bentuk sinyal, bagaimana tahapannya, proses gitu kan. Jadi ada orang berdoa sama Allah SWT, Allah kasih, tapi bertahap Allah kasih itu. Misal minta dibukakan rezeki, dalam setahun berubah jenjang sosialnya gitu kan. Setahun dia baru punya ini, punya itu, punya, tapi ada prosesnya kan, dikasih bertahap. Dan ini hikmahnya agar manusia tetap kontak dengan Allah Subhanahu wa taala. Dikasih tahapan itu. Ada riwayat yang lain berbunyi, kata Nabi SAW, akan datang beberapa orang pada hari kiamat nanti diberikan pahala bergunung-gunung. Lalu mereka berkata kepada para malaikat yang memberikan, dari mana nih, kami kayaknya nggak tahu pahala apa ini. Kata para malaikat, ini pahala doa-doa kalian yang belum kalian lihat ijabahnya di dunia. Maka pada saat itu mereka semuanya berharap kalau semua doa mereka di dunia belum dikasih di dunia, agar mereka panen dalam bentuk pahala. Jadi jangan pernah bosan berdoa, nggak masalah. Nah itu ibadah, terus ada pahalanya. Terus ada pahalanya. Kalau pertanyaan kedua masalah Lauhil Mahfuz, itu sebuah buku, kitab. Illa fi kitab, kata Allah. Memang kitab, kitab artinya memang buku Allah SWT, tapi kita tidak usah bayangkan seperti buku kita, karena di sisi Allah SWT ini berbeda semua. Seperti misalnya riwayat yang menjelaskan buku amal yang akan diterima oleh setiap hamba pada hari kiamat, buku amal kita sendiri seluas pandangan mata kita, setiap orang. Jadi bukan kita begini, seluas pandang mata, bagaimana tidak. Bayangkan dari pertama kita jatuh dari rahim ibu kita, tangisan pertama, kedipan mata pertama, genggaman tangan pertama, tarikan nafas pertama, yang ke 1000, yang ke 100, sampai kita mati, sejarah lengkap ini ditulis semua. Semuanya ada. Lauhil Mahfuz menampung semuanya itu. Manusianya, jinnya, hewan-hewannya, perputaran langit, langit dan bumi, semuanya. Makadir, itu luar biasa itu. Dan memang definisi atau berhubungan dengan definisi keimanan adalah meyakini semua apa yang Allah telah sampaikan dan Rasulnya Muhammad SAW, gitu kan, dengan mengikrarkannya dengan lisan, meyakininya dalam hati, dan mengaplikasikannya dalam anggota dewan sehari. Artinya gini, ada hikmah tidak ada hikmah, ya tetap kita yakini. Kalau ada hikmah itu pelengkapnya. Kita dalam Islam, bentuk keimanan kita pada sholat misalnya, Allah memerintahkan sholat 4 rakaat asar, ya sudah kita jalanin 4 rakaat sebagai orang yang patuh sebagai hamba. Nggak usah kita tanya kenapa Allah kasih 4 ya, kenapa nggak 3, kenapa duhur dan asar berdekatan sama-sama di waktu siang, coba Allah kasih 1 saja ya. Itu bukan kapasitas kita di situ. Kalau kita begitu berarti bukan orang yang beriman. Beriman itu sudah yakin, oh ini Allah sudah perintahin, terima langsung kerjain, gitu kan. Seperti itu. Jadi itu kitab ya Pak, yang luas, yang besar, dan memang belum ada riwayat yang menjelaskan tentang kadar besarnya. Tapi tadi saya cari, saya dapatkan dari di benak saya itu hadis yang menjelaskan tentang buku kadar amal kita seluas pandangan mata. Bayangkan kalau miliaran manusia, gitu kan. Sama juga dengan timbangan amal hari kiamat, itu besar sekali. Kata Nabi SAW, mizan, saya jelaskan beberapa teman yang lalu kan, itu mizan itu besar, timbangan amal hari kiamat itu. Punya lidah bisa menghardik orang yang salah, bisa memuji orang yang benar. Timbangan, bagaimana tuh timbangan? Kita nggak bisa bayangkan kan gitu. Sampai kata Nabi SAW, saking besarnya timbangan tersebut, ada nanti orang ditimbang amalnya karena dia takut dosanya lebih berat, maka dia loncat ke dalam timbangan itu. Sementara pada saat itu kata Nabi SAW, semua laki-laki kembali kepada poster Adam, 60 siku ke langit, 27,5 meter. Bagaimana berat badannya itu kira-kira? 27 meter. Ini loncat ke dalam timbangan, tapi kata Nabi SAW tidak menambah sedikit pun dari bobot amalnya. Timbangan itu adil hari kiamat, tidak ada yang dia timbang kecuali amal saja. Contohnya,
Ketika kita ziarah kubur, apakah ruh orang yang sudah meninggal tersebut merasakan atau mengetahuinya? Tentu saja. Tentu saja ruh itu tahu. Ruh itu tahu jasadnya diantar, jasadnya dia tahu. Tapi tidak ada dalam syariat kita seperti yang dipahami di Indonesia ya. Kalau ruh itu masih tinggal 40 hari di atas rumah, masih melihati anak cucunya, ini khurafat dari mana semua? Enggak ada, sudah di alam barzah, enggak ada ceritanya dia kembali lagi, gitu kan? Enggak ada ceritanya kembali lagi. Jadi tidak ada, ini akhirnya setan-setan di sekitar rumahnya jadi kerjain orang yang punya rumah itu. Nanti dapur bunyi sendiri gelasnya, nanti ranjangnya seperti ada orang yang duduk, itu biasanya setan. Saya pernah ceramah di Makassar waktu itu di salah satu rumah jemaah saya. Kebetulan Masya Allah rumahnya besar, ada masjid di dalam, ada musola dibuat sama dia, pengajian habis asar, pengajian keluarga gitu. Lewat satu anak perempuan dekat kolam renang, saya tahunya semua keluarganya sudah ikut di situ. Kemudian lewat perempuan ini saya biasanya tidak tanya gitu. Tumben saya waktu itu terpikir tanya, saya bilang, "Pak, siapa ini? Kok enggak ikut taklim?" "Oh, itu anak saya, Pak Ustadz." Kebetulan saya waktu itu baru 2 kali taklim, isi taklim. Jadi orang tuanya pun masih belum paham sekali agama. Terus saya tanya, "Kenapa enggak ikut, Pak?" "Oh, ini anak saya beda." "Loh, kok beda? Kenapa?" "Dia kalau malam Jumat kedatangan ruh kakek saya." "Kok bisa ruh kakeknya?" "Iya, dia kalau malam Jumat, Ustadz, dia sebelum maghrib dia matikan lampu, dia masuk ke kamar kakek saya dulu pernah tinggal di rumah sini. Kemudian dia minta kopi yang kakek saya suka. Terus saya bilang, "Sudah Pak, sudah. Saya yang lanjutin ceritanya." Kaget dia, "Kok bisa Ustadz yang lanjutin?" "Iya, saya udah tahu ceritanya nih." Dia kaget. Saya bilang, "Iya, pasti setelah itu dia tidak akan sholat maghrib anak perempuan ini. Dan keluar suara laki-laki kan, seperti kakeknya." "Iya benar Ustadz." "Baik." Kemudian dia akan tanya kabar kalian kan? "Iya." Setelah berkembang waktu mereka, dia akan bilang, "Nanti suruh terka masalah jodoh, masalah rezeki." "Iya benar Ustaz." Itu syaitan, permainan syaitan. Karena adanya keyakinan ruh orang mati masih ada di sekitar rumah, ditunggangi sama syaitan. Anaknya bapak harus diruqyah itu, bunuh syaitannya itu, nggak boleh, gitu kan? Seperti itu mereka lakukan. Jadi jangan sampai keyakinan yang salah ini membuat kita dikerjain oleh syaitan, nggak boleh. Orang Islam tidak menjalankan sholat fardu, apakah amal ibadahnya yang lain akan tertolak? Mohon penjelasannya Ustaz. Setahu saya tidak, tetap aja diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kalau dia meninggalkan sholat itu jahdan, bangkang, nggak ada sholat misalnya, nah itu sudah kufur, berarti semua amalnya tidak bermanfaat. Tapi kalau takasulan, malas-malasan saja, maka insya Allah ini amalnya tetap diterima yang lainnya. Ustaz, saya baru menikah 1 tahun, antara syarat nikah saya tidak ingin ditinggal di Kalimantan. Suami terima itu, namun qadarullah 3 bulan lalu saya dipaksa suami pindah, tapi suami di Jakarta. Gara-gara itu saya ditinggal suami hingga saat ini tanpa nafkah, tanpa komunikasi. Waktu itu saya diusir pulang ke orang tua. Apa nasihat Ustadz untuk saya? Ini ada hubungannya dengan qada dan qadar lain. Ini subhanallah, di setiap pengajian selalu saya ingatkan, kalau kita bahas sesuatu tema, jangan lagi bahas masalah rumah tangga, masalah hukum riba, itu lain, itu ada babnya ya. Itu ada babnya. Dan kalau mau ada masalah seperti ini, konsultasi bisa via SMS, bisa di WhatsApp saya, atau bisa nanti setelah selesai materi, jadi lebih luas ya. Karena gini, kadang-kadang ada efek yang negatif dari pertanyaan ya. Tolong yang bertanya jangan tersinggung, saya tidak, insya Allah saya akan jawab sebentar lagi. Tapi saya ingatkan begini, tadi yang kita bahas 1 jam lebih itu, gitu, semua itu ilmu yang padat. Gitu. Ini bisa buyar hanya karena pertanyaan, bisa buyar itu. Jadi minimal ada yang hilang karena masuk informasi lain yang berbeda. Kan itu. Makanya lebih baik fokus, gitu kan? Berhubungan dengan masalah takdir, qada dan qadar ini. Itu yang penting untuk ditanya. Kalau masalah rumah tangga, kadang-kadang subhanallah saya bahas masalah apalah ya, masalah hal-hal yang mendasar berhubungan dengan masalah akidah, kemudian pertanyaannya jauh sekali gitu, nah, jauh dari tema, tidak masuk di situ. Maka saya sarankan untuk tidak seperti itu. Baik, masalah rumah tangga, memang ada sebuah hadis Nabi SAW yang mengatakan al-mu'minuna ala syurutihim, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Artinya orang mukmin harus mengikuti syaratnya. Sebagian ulama Hanafiyah mengatakan seorang wanita boleh memberikan syarat selama tidak bau maksiat kepada Allah sebelum nikah.
sebagaimana calon suami boleh memberikan syarat. Di antara syarat seperti ini, kalau si perempuan sebelum menikah mengatakan, saya terima lamaran Anda, tapi dengan syarat saya nggak mau keluar dari Kalimantan. Kalau suami sudah mengatakan, calon suami iya, dia nggak boleh paksain, nggak boleh. Ada syarat, kecuali si istri yang tanazul. Tanazul itu artinya baiklah kalau gitu, saya ikut sama kamu. Nggak boleh setelah nikah dia bilang, kamu kan dalam Islam harus patuh dengan suami. Nggak bisa, syarat Anda sudah sepakati, gitu kan? Jadi jangan iyakan syaratnya. Misalnya kita bilang, oh nanti dilihat, gitu kan? Nanti kita pertimbangkan, kita nggak tahu apa yang akan terjadi nanti. Itu lebih baik daripada kita mengiyakan. Termasuk dalam pernikahan, kalau ada seorang wanita mengatakan, saya terima lamaranmu tapi kamu jangan nikah lagi, misal. Si laki-laki mengatakan iya, nggak boleh dia poligami, nggak boleh. Dia terima syaratnya, kan gitu. Kecuali si istri ridho. Di sini babnya ridhonya nih. Tapi kalau dia bilang saya nggak bisa terima itu, karena itu hukum Allah dan kita tidak tahu, gitu kan? Itu masalah saya nikah lagi, saya tidak tahu. Nanti dilihat. Itu kita jelaskan apa adanya, kan gitu. Seperti itu. Jadi tidak boleh ada syarat yang sudah diiyakan. Ini jadi syarat. Jadi di sini kalau saya tangkap pertanyaan ini, maka si suami berdosa, nggak boleh. Apalagi dia sampai memberhentikan nafkah. Istri yang boleh berhentikan nafkah kalau dia nusyuz, membangkang, nggak mau layanin suami, nggak jalankan kewajibannya. Misal memang si istri tanpa ada syarat sebelumnya, ya, menikah saja begitu, maka wajib tinggalin Kalimantan. Bukan cuma Kalimantan, Indonesia pun dia harus tinggalkan, gitu kan? Kalau emang itu syaratnya nggak bisa, suaminya tinggal di mana misalnya, dia harus ikut. Nggak bisa enggak, memang kewajiban dia kan, kewajiban dia menemani suaminya, nggak boleh di mana suaminya dia harus melayanin. Itulah kewajibannya, Allah gantungkan surga untuk dia di situ. Allahu alam. Jadi yang saya tahu si suami salah di sini. Dan saya sarankan ibu untuk berdoa, mendoakan agar Allah berikan dia hidayah dan suruh juga dia konsultasi dengan beberapa ustadz-ustadz di daerah di mana dia tinggal, ya, untuk dia bertanya masalah hukum syar'i. Kalau memang dia tidak mau, ya istikharah kepada Allah SWT, minta petunjuk diapain, dia lanjutin atau enggak, gitu kan? Seperti itu. Bolehkah kita berpegangan dengan istri dan bermesraan saat di jalan umum? Untuk apa? Untuk pamer ke orang? Allah yahdik yang bertanya ini. Semoga Allah kasih hidayah. Janganlah di depan umum, gitu kan? Jangan. Tidak ada enaknya dilihat-lihat oleh orang. Buru-buru, kenapa nggak di tempat yang Allah sudah halalkan, di dalam kamar, di rumah, bebas pakai minyak wangi apa, pakai baju apa. Jadi sebaiknya jangan, gitu kan? Jangan sama sekali. Kata Nabi SAW, jangankan kita bermesraan depan umum, ya, menceritakan saja yang kita lakukan di rumah kepada teman-teman nggak boleh. Kata Nabi SAW, orang yang paling buruk kedudukannya hari kiamat adalah orang yang menceritakan apa yang dia kerjakan dengan pasangannya kepada teman-temannya. Lalu Asma binti Yazid, seorang sahabiat yang mulia, waktu Nabi SAW berkata dalam riwayat lain, ya Rasulullah, kata Nabi SAW, mungkin sebagian kalian menceritakan apa yang dia kerjakan dengan pasangannya di rumahnya kepada teman-temannya. Kata Asma binti Yazid, iya ya Rasulullah, kaum laki-laki lakukan, kaum perempuan melakukan. Mereka saling bangga dengan pasangannya yang punya kelebihan biologis. Lalu kata Nabi SAW, jangan kalian lakukan itu, karena itu seperti setan laki-laki bertemu dengan setan perempuan di depan umum, lalu dia menggaulinya di depan umum. Artinya menceritakan saja dilarang, apalagi kalau kita melakukannya, ya. Jadi ini tentu jelas lebih tidak boleh. Kenapa arti beberapa surah dalam Al-Quran sering menggunakan kata kami? Kenapa tidak ditulis Allah langsung saja tunggal? Karena secara etimologis bahasa Indonesia kami itu bisa diartikan bersifat majmu'. Apakah memang arti di bahasa Arab itu kami atau nahnu? Apa artinya? Kalau masalah Al-Quran menggunakan istilah kami, ini dibahas oleh ulama. Setiap Allah SWT menyebutkan tentang perilaku yang Allah turun tangan sendiri, ya kan? Maka Allah menggunakan kata-kata aku atau saya, ya kan? Tapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala melibatkan malaikat melakukan tugas-tugas, maka Allah menggunakan dengan istilah kami. Memang begitu. Seperti misalnya masalah pengawasan manusia, makhluk. Kata Allah SWT tentang itu, tajri bi a'yunina. Mereka berada di bawah pengawasan kami.
Allah ngawasin dan bersama juga dengan malaikat yang ditugaskan, gitu kan. Tapi kalau Allah sendiri, memang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lima khalaqtu biyadayya tentang masalah Adam. Hai iblis, kenapa kau tidak mau sujud? Siapa yang aku ciptakan dengan tanganku sendiri? Maksudnya Adam. Berarti Allah SWT sendirian menciptakan Adam, tidak ada campur tangan malaikat di situ. Jadi seperti itu cara memahaminya. Bagaimana hukumnya menggunakan alat bantu seks? Tergantung, kenapa? Sebabnya apa? Di sini ulama memang rincikan. Kalau seandainya seorang suami menikah dengan istrinya, kemudian terjadi masalah. Misal, tiba-tiba suami tabrakan, lumpuh, ya, tidak bisa lagi memberikan hak istri biologis. Sementara dia mau istrinya tetap tinggal bersama dia. Apakah istrinya terharamkan dari hubungan biologis? Jawabannya tidak. Bolehkah dia memuaskan istrinya? Boleh. Sebagian ulama mutaakhirin yang sekarang mengatakan boleh dia menggunakan alat tangannya atau alat yang lain untuk dia melakukan pada istrinya, karena ada udzur. Karena kalau tidak istrinya bakal kemana-mana. Sama hal kalau suami kan masih bisa poligami, kalau istri nggak bisa, kecuali dia cerai. Jadi ada dua cara, dia memuaskan istrinya dengan cara yang dibolehkan secara syar'i, atau dia menceraikan istrinya. Istrinya dibiarkan nikah dengan laki-laki lain. Kalau ada seperti ini keadaannya ya. Jadi tergantung, tapi kalau orang menggunakan alat bantu seks itu tidak ada apa-apa, hanya variasi, kan itu tidak boleh. Apalagi kalau yang bujang dan gadis, tambah nggak boleh hukumnya, haram. Nggak boleh, karena onani saja tadi menggunakan tangan sendiri haram kalau sendirian, kecuali dengan pasangan yang halal, jadi nggak dibolehkan. Bila ada pekerjaan di proyek dan kita dipercayakan untuk bagian belanja material, misal beli seng, biasanya kantor mengira-ngira harganya 100.000, tapi sewaktu beli kita dapat diskon jadi 90.000. Bolehkah sisa selisihnya itu milik kita? Menganggap pihak kantor tahu umumnya harga seng misalnya 100.000, namun di invoice-nya kita tetap menulisnya 100.000 bukan 90.000. Jazakallah khair. Ini berhubungan dengan wara tadi ini. Ini wara antum ini. Kan gitu. Diskon yang dikasih oleh tempat kita membeli seng, karena apa? Karena Anda pribadi datang atau karena memang mau beli pakai uangnya perusahaan? Hah? Karena mau beli pakai uang perusahaan. Kalau Anda datang sendiri sana, Masya Allah, Masya Allah. Seseorang datang ke perusahaan mau belanja, dia bawa uang perusahaannya dia, kemudian dikasih diskon. Kenapa dikasih diskon? Karena dia atau karena uangnya? Hah? Karena uangnya. Karena ada pembelian, maka dapat diskon kan? Kalau dia datang sendiri tidak bawa duit dikasih diskon. Berarti berhubungan dengan pembelian. Uangnya milik siapa? Perusahaan. Ya harus dia kembalikan ke perusahaan. Jujur. Ini tadi anggaran dikira-kira oleh perusahaan 100.000 supaya nanti tidak perlu bolak-balik. Ini uang 100.000, ini harga maksimal. Nanti dapat diskon 90.000, punya perusahaan, sampaikan apa adanya. Ini tadi saya beli karena kita belinya banyak, sekian banyak, ya, jumlahnya didiskon 10%, jadi dapat cuma 90.000. Ya laporkan apa adanya. Kalau invoice-nya dipalsukan, ditulis 100.000 padahal kita beli 90.000, lalu kita menganggap uang itu halal buat kita, ini tidak boleh sama sekali, haram. Tidak boleh sama sekali, uang itu haram, gitu kan? Bukan hak Anda itu. Apalagi Anda terikat kontrak. Ya, terikat kontrak di sini. Beda kalau dalam bisnis. Saya menawarkan sebuah produk kepada seorang teman. Misal saya katakan, saya akan menjual kacamata, dompet. Dompet ini saya akan jual kepada kamu 100.000 rupiah. Ini contohnya. Mau nggak? Kita sudah tahu dompet itu harganya di pasar yang kita bisa dapatkan 70.000. Emang kita mau dagang? Sudah ada contohnya, ini contohnya. Saya jual 100.000, mau nggak? Dilihat, oh ya saya mau pesan. Nggak apa-apa, dia bayar 100.000, kita kembalikan atau kita berikan barang itu, barangnya dengan harga 100.000. Nah kita sudah sepakat, bisnis lain. Tapi kalau kita bekerja menjadi pegawainya orang lain, nggak boleh. Sama sekali nggak boleh.
Bagaimana bisa kita bawa namanya perusahaan, kita belanja dengan uangnya perusahaan, lalu kemudian kita mau ambil hasilnya? Nggak boleh ini akhi ya. Jadi ini mungkin perlu teman-teman yang sudah terbiasa hadir di pengajian saya mungkin tahu. Kalau yang baru hadir mungkin saya beritahukan, saya termasuk punya ciri khas yang saya sengaja sendiri lakukan di pengajian saya. Saya tidak pernah fokus ke satu pendapat. Saya selalu melihat, berusaha mengumpulkan pendapat-pendapat tersebut dan saya angkat di tengah-tengah umat. Sehingga umat ini bisa memahami dan bisa memilih mana yang paling sahih menurut mereka. Karena kadang-kadang subhanallah, ada ikhwah-ikhwah yang baru nuntut ilmu. Saya juga termasuk orang-orang yang masih baru menuntut ilmu. Saya dan anda sekalian masih menuntut ilmu. Tapi ada teman-teman kita yang baru hadir beberapa di majelis ilmu, sampai masalah mencukur kumis, ya, tipiskan dan mencukur habis ini menjadi satu perbuatan yang besar bagi dia, gitu kan? Jadi seperti sudah satu pelanggaran. Kalau yang pegang pendapat kedua, kalau cukur habis ini berarti pelanggaran. Tinggalin kumisnya walaupun sedikit, seakan-akan orang itu buat salah. Yang pegang pendapat cukur habis, kenapa tidak dicukur habis, dibiarin begitu, diolok-olok temannya. Padahal sebenarnya ini cuma sunnah, gitu kan? Ini sunnah Nabi SAW. Artinya yang tidak boleh adalah membiarkan sampai menutupi bibir, sampai tebal, itu yang tidak boleh. Tapi kalau kita membiarkannya tipis, rapi, dijaga, mencukur habis, semua adalah sunnah Nabi SAW. Tentu ini ada teman-teman kita juga para duat di Indonesia yang saya lihat coba mengangkat pendapat-pendapat. Ada yang bercenderung dengan pendapat kedua, pendapat pertama, Allahu alam. Kalau saya tetap kembali kepada pendapat yang hampir serupa dengan penulis tadi. Kita buka pintu ini selebar-lebarnya. Artinya kalau orang memang merasa dia menganggap dia perlu punya kumis yang tipis, dia pelihara, ya silahkan saja, gitu kan. Apalagi kalau istrinya minta, kesian gitu kan, ya, minta pelihara kumisnya. Ada juga istri nggak suka orang punya kumis, gitu kan. Jadi dia minta suaminya cukur, alhamdulillah dua-duanya sunnah, nggak ada masalah, gitu kan. Tidak ada masalah. Jadi jangan dijadikan sebagai sebuah permasalahan yang besar. Saya sudah angkat khilaf di antara ulama, saya sudah sebutkan dalil-dalilnya. Jangan bertengkar gara-gara cukur atau tidak, atau ditipiskan kumis itu. Kecuali kalau orang sengaja memelihara dengan tebal, ini yang dilarang. Bagaimana mengetahui atau membedakan sabda Nabi SAW berupa anjuran atau perintah yang hukumnya wajib dan sunnah? Karena masih banyak saudara-saudara kita yang menganggap kalau syariat itu dari hadis maka hukumnya sunnah. Jadi sesuatu yang wajib itu diikuti dengan fi'lul amr, kata perintah, atau diikuti dengan ancaman kalau tidak dilakukan, gitu kan? Seperti misalnya sholat 5 waktu. Dari mana kita tahu kalau itu wajib? Sabda Nabi SAW, perbedaan dasar antara kami dengan orang kafir adalah sholat. Siapa yang meninggalkannya dia telah kafir, kan begitu? Berarti ada ancaman ya, gitu kan? Masalah sholat mengikuti Nabi SAW. Kata Nabi, sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah sebagaimana kalian lihat saya sholat. Ada kata perintah. Nah ini berarti wajib. Khudhu anni manasikakum. Ambillah manasik haji dari saya. Berarti wajib hukumnya, gitu kan? Jadi seperti itu. Ada kata perintah atau diikuti dengan ancaman kalau tidak lakukan. Itu wajib. Kalau sunnah, perintah Nabi SAW tapi tidak ada ancaman. Seperti siapa yang menjaga 12 rakaat sehari semalam, dibangun baginya istana di surga. Kan siapa yang mau? Bebas, gitu kan? Sholat duha, siapa yang ruku, ya. Kata Nabi SAW ada 365 sendi, 360 sendi di tubuh manusia yang setiap hari dia harus bersedekah. Dan itu terjawab dengan 2 rakaat sholat duha. Opsi, tidak ada ancaman kan? Berarti sunnah hukumnya. Seperti itu membedakannya. Untuk wanita hamil dan menyusui jika tidak berpuasa pada bulan Ramadan, maka dikenakan qadha puasa. Qadha puasa apa? Atau mungkin ya, atau membayar fidyah, Ustaz. Ini khilaf di antara ulama. Yang lebih afdal dia menggabungkan keduanya. Jadi kalau dia misalnya tidak bisa memang puasa, kalau dia bisa puasa alhamdulillah. Kalau dia tidak bisa puasa, nanti kapan dia sudah selesai melahirkan, sudah sehat, dia bayar puasa dengan bayar fidyah, itu lebih baik. Dia puasa dengan dia bayar fidyah. Fidyah itu 2,5 kilo beras per hari. Tinggal dikali jumlah hari yang tidak bisa. Ada pendapat yang lebih ringan, ini juga boleh dipakai. Pendapat ini mengatakan kalau hamil, menyusui, gitu kan. Memang ada udzur syar'i yang membuat dia tidak bisa, karena kalau dia puasa, kurang makan, anaknya nggak bisa disusuin. Kalau dia tidak makan, tidak minum susu, dia nggak kuat fisiknya. Ada beberapa wanita yang tidak bisa. Maka ini cukup dibayar dengan fidyah. Masuk sama dengan hukumnya orang tua yang tidak mampu. Orang tua yang tidak mampu.
Jadi biar bisa membayar fidyah. Sekarang ini ada beberapa ayat yang ditafsirkan lain, misalnya lakum dinukum waliyadin. Mereka menafsirkan salah yaitu lebih kepahaman sekuler. Bagaimana cara kita meluruskan pemahaman ini? Saya sudah bilang tadi, kembali kepada pemahaman sahabat. Baca tafsirnya sahabat. Sahabat bilang apa tuh lakum dinukum waliyadin? Itu kan ada sebab turunnya ya. Al-Mughirah, seorang kafir Quraisy, berkata kepada Nabi SAW, wahai Muhammad, kita negosiasi nih. Kata Nabi SAW, seperti apa? Mekah kita bagi dua aja. Sehari buat kamu, sehari buat kami. Nabi tanya lagi SAW, apa maksudmu? Dia bilang, sehari kami ikuti agamamu, kami ucapkan selamat untukmu, kan? Semua yang kamu ajarkan kami ikuti. Tapi syaratnya, hari esok kau ikuti ajaran kami, ucapkan selamat buat kami. Pokoknya jadi agama kami. Kata Nabi SAW, nggak bisa, nggak mungkin. Diam sejenak, lalu dia bilang lagi, hai Muhammad, begini aja kalau gitu. Sehari buat kami, seminggu buat kamu. Nggak bisa, kata Nabi SAW. Muhammad, sehari buat kami, sebulan buat kamu. Nggak bisa, kata Nabi SAW. Baik Muhammad, sehari buat kami, setahun buat kamu. Nggak bisa, kata Nabi SAW. Terakhir Muhammad, sehari buat kami, seumur hidup buat kamu. Kalau mau dipikir-pikir ini kan bisa saja Nabi SAW sehari ikut mereka sembah berhala, ucapin ucapan-ucapan mereka, wirid-wiridnya, zikir-zikirnya, apa panggilannya. Habis itu mereka seumur hidup menyembah. Kata Nabi SAW, tidak bisa. Jibril langsung turun bawa surah Al-Kafirun. Itu sebab turunnya, gitu kan? Lakum dinukum waliyadin, semua orang kafir tidak boleh diikuti ajarannya. Jelas, itu maksudnya. Menurut Nazilah. Masalah niat untuk sholat Ustaz. Kenapa ada yang bilang tidak usah melafadzkan usolli farda? Lalu niat apa yang dibaca ketika mau sholat? Memang itu tidak pernah ada contoh dari Nabi SAW. Makanya kita tidak lakukan, gitu kan? Pernahkah ada sebuah hadis dari Nabi SAW? Nabi mengatakan kepada para sahabat, kalau kalian mau sholat bacalah usolli farda, salatid duhur dan seterusnya. Belum pernah ada satupun riwayat. Semua bab sholat membahas masalah itu. Dan sudah pernah saya jelaskan, ini hanya karangan dari sebagian orang-orang dari Al-Azhar di Mesir yang mengatakan perlu menguatkan niat dalam hati dengan lafaz, gitu kan? Tapi mereka mengatakan, ini pun teman-teman yang mengatakan mengucapkan usolli farda ini, mereka mengatakan ini adalah pelengkap niat dalam hati. Jadi kalau ada orang sholat, niat dalam hati mau sholat duhur, Allahu Akbar, dia lupa dengan lafaz lisannya, maka sah sholatnya. Tapi kalau ada orang mengatakan usolli farda salat duhur, tapi hatinya enggak niat sholat, enggak sah, gitu kan? Tapi jumhur ulama mengatakan karena tidak pernah ada hadis yang menyebutkan lafaz niat dengan lisan, maka mengatakan niat dalam hati. Misal tadi anda mau sholat isya, begitu imamnya Allah Akbar, kita terlintas mau sholat isya dan berjamaah, selesai. Dan kita sudah tahu kita jadi makmum, tidak usah bilang lagi makmuman. Yang imam sudah tahu jadi imam, tidak usah lagi mengatakan imaman. Memang sudah begitu ya, yang harus kita lakukan.